Bab 101, anggota tubuh yang kurang berkembang dan pikiran yang sederhana. Mencari Fang Yu. Semua anak laki-laki di kelas menatap Fang Yu dengan mata terkejut. Xia Tinghe baru saja pindah ke sini beberapa hari yang lalu, tetapi dia benar-benar datang mencari Fang Yu atas inisiatifnya sendiri. Ditambah lagi rona merah di wajah Xia Tinghe ketika dia berbicara, dan ekspresinya yang malu-malu. Mungkinkah itu? Memikirkan hal ini, keterkejutan di mata banyak anak laki-laki berubah menjadi kecemburuan. Fang Yu sudah menjadi begitu dekat dengan Tang Xiaorou, apakah dewi baru itu akan disakiti olehnya juga? Sungguh tidak adil. Tang Xiaorou menatap Xia Tinghe, lalu Fang Yu, matanya yang indah penuh dengan kecurigaan. Fang Yu menatap Xia Tinghe dan sedikit mengernyit. Gadis ini, apakah dia akan membuat masalah lagi? Ketika Xia Tinghe melihat Fang Yu, dia tersenyum tipis, bagaikan bunga yang sedang mekar, mempesona. Tian Dong, yang berdiri di depannya, terpesona sejenak. Fang Yu hendak berjalan menuju Xia Tinghe, tetapi dihentikan oleh Tang Xiaorou. "Kamu mau kemana?" Tang Xiaorou bertanya sambil menggigit bibirnya. "Seseorang mencariku, jadi tentu saja aku harus keluar dan menemuinya." Fang Yu menjawab, berjalan ke pintu belakang kelas dan berdiri di depan Xia Tinghe. "Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan padaku?" Fang Yu bertanya. "Baiklah, ada yang ingin kutanyakan padamu, teman sekelas Fang Yu. Apakah tidak apa-apa jika kau datang ke atap?" Xia Tinghe berkata lembut sambil tersenyum di wajahnya. Atap. Anak-anak lelaki yang menguping di dekat situ kembali meratap dalam hati. Apa itu atap? Ini adalah tempat di mana pasangan di sekolah pergi untuk bermesraan. Xia Tinghe berinisiatif mengundang Fang Yu ke atap. Jelas apa yang ingin dia lakukan, bukan? Oke. Fang Yu langsung setuju. Kalau begitu, ayo kita pergi. Xia Tinghe tersenyum lagi, berbalik dan pergi. Fang Yu mengikuti Xia Tinghe dan pergi bersama. Pada saat ini, kelas sedang gempar. Sial, kapan Fang Yu berhubungan dengan Xia Tinghe? Bahkan belum seminggu sejak Xia Tinghe pindah ke sini. Bukankah ini terlalu cepat? Jelas sekali Fang Yu bajingan. Dia sudah punya Tang Xiaorou, tapi dia masih. Banyak orang memandang Tang Xiaorou dengan tatapan aneh. Tang Xiaorou menundukkan kepalanya dan mengerjakan soal matematika, berpura-pura tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini, tetapi dia merasa sangat tidak nyaman di hatinya, dan tangannya yang memegang pena terasa sangat kuat. Karena masih pagi, tidak ada orang lain di atap. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan dariku? Untuknya, dia juga membalasnya. Kalau dia tiba-tiba merasakan kekuatan yang sangat besar. Fang Yu meraih tangan kanan Xia Tinghe dan menariknya ke depan. Ah! Xia Tinghe menjerit dan ditangkap oleh Fang Yu, menyebabkan dia kehilangan keseimbangan. Ledakan. Kemudian, Xia Tinghe terduduk dengan keras di tanah, pantatnya terasa sakit. Kalian berdua benar-benar mirip. Bukan hanya anggota tubuh kalian kurang berkembang, tetapi pikiran kalian juga sederhana. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan meninggalkan atap. Setelah mendengar komentar Fang Yu, Xia Tinghe menggertakkan giginya karena marah dan ingin berdiri dan menyelesaikan masalah dengan Fang Yu. Tetapi begitu dia mencoba berdiri, dia merasakan nyeri di pinggulnya, yang tidak dapat disembuhkannya untuk sementara waktu. Fang Yu, tunggu saja aku. Xia Tinghe sangat marah hingga wajahnya menjadi pucat. Begitu Fang Yu kembali ke kelas, dia dipandangi oleh banyak orang. Namun dia tidak peduli. Dia kembali ke tempat duduknya dan tertidur di meja. Tang Xiaorou menatap Fang Yu yang tergeletak di atas meja, ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya, dan akhirnya tidak bertanya apa-apa lagi. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu baru saja keluar kelas dan melihat Li Bingyan dan Fatih Liu. Kedua orang ini bisa dikatakan terlambat bertemu dan sedang bersenang-senang akhir-akhir ini. "Bos, ayo kita datang ke KTV di rumahku malam ini dan bersenang-senang," kata Li Bingyan. Fang Yu tidak tertarik dan berkata, "Tidak, aku ingin pulang untuk makan malam. Kami juga punya makanan di KTV saya. Dan para koki direkrut dari hotel-hotel besar dengan gaji tinggi, jadi keterampilan memasak mereka jelas tidak ada masalah." Li Bingyan berkata dengan cemas. "Begitukah? Kalau begitu pergilah dan duduklah sebentar." Fang Yu sebenarnya masih tidak terlalu tertarik, tetapi ketika dia melihat wajah Fatih Liu dan Li Bingyan yang penuh harap, dia tidak lagi menolak. Duduk di dalam mobil, Li Bingyan berkata,
Bos, kali ini, selain Anda, saya juga mengundang beberapa teman dan beberapa teman sekelas. Akan lebih meriah jika ada lebih banyak orang. Tentu saja, saya tidak mengizinkan kedua gadis dari mal itu datang terakhir kali. 20 menit kemudian, mobil berhenti di depan KTV dengan tanda besar Haoxing KTV. Li Bingyan membawa Fang Yu dan Fatih Liu ke KTV, naik lift langsung ke lantai 3, lalu berjalan ke ruang pribadi yang besar. Dekorasi kotak itu sangat mewah dan tempatnya luas, mampu menampung sedikitnya 50 orang. Saat ini, tidak ada orang lain di dalam kotak itu. Bos, KTV ku lumayan bagus, kan? KTV ku menduduki peringkat pertama di antara puluhan KTV di sekitar sini. Li Bingyan berkata dengan bangga. Setelah itu, Li Bingyan mengambil menu dari meja, menyerahkannya kepada Fang Yu, dan berkata, "Bos, ada banyak hidangan yang bisa dipilih. Jika Anda lapar, Anda bisa memesan sekarang." Fang Yu mengambil menu dan membolak-baliknya. Memang banyak sekali hidangan di sana, mirip-mirip dengan hidangan di restoran biasa. "Saya mau mie goreng," kata Fang Yu. "Hanya mie goreng? Masih banyak hidangan lain di sini." Li Bingyan tercengang. "Tiba-tiba aku ingin makan mie goreng." Fang Yu menjawab, "Gemuk, bagaimana denganmu?" Li Bingyan menatap si gendut Liu. "Kalau begitu, aku juga mau makan mie goreng." Fatih Liu menjawab, "Oke." Li Bingyan memanggil pelayan dan memintanya untuk membawakan 2 piring mie goreng. 5 menit kemudian, pelayan meletakkan 2 piring mie goreng di atas meja di ruang pribadi. Fang Yu dan Fatih Liu mengambil sumpit mereka dan mulai makan. "Bos, bagaimana?" "Seharusnya baik-baik saja," Li Bingyan bertanya dari samping. "Tidak buruk," Fang Yu menjawab. Tepat saat Fang Yu dan Fatih Liu sedang makan mie goreng, pintu ruang pribadi didorong terbuka dan beberapa pemuda dengan rambut berwarna-warni masuk dari luar. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria dengan potongan rambut cepak dan tato naga biru di lehernya. Melihat Fang Yu dan Fatih Liu makan mie goreng, sekelompok orang itu semua terkejut. "Kakak Chen, kau sudah di sini." Li Bingyan menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Ini adalah teman yang pernah ditemuinya di sebuah bar sebelumnya. Namanya Hong Chen. Dia cukup berpengaruh di dunia bawah dan bahkan terkenal di seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai. Melihat Hong Chen yang sedang menatap Fang Yu dan Fatih Liu, Li Bingyan memperkenalkan mereka. Mereka berdua adalah Fang Yu dan Liu Dong. "Mereka adalah saudara-saudaraku di sekolah. Bos, orang ini bernama Saudara Chen. Dia adalah teman yang saya ceritakan kepada Anda. Suatu kali, saya sedang minum di bar di luar dan terlibat konflik dengan seseorang, dan Saudara Chen lah yang membantu saya menyelesaikannya." Li Bingyan berkata pada Fang Yu lagi. "Bos." Ekspresi Hong Chen sedikit berubah saat dia mendengar Li Bingyan berbicara pada Fang Yu. Saat itu, alasannya membantu Li Bingyan di bar adalah karena dia melihat anggur yang diminum Li Bingyan semuanya anggur mahal dan dia tahu bahwa Li Bingyan kaya. Dia ingin mendapatkan keuntungan dengan berteman dengan Li Bingyan melalui bantuan ini. Orang-orang kaya generasi kedua yang tidak berpengalaman dalam dunia adalah yang paling mudah ditipu. Hal ini memang benar adanya. Keduanya baru saling kenal kurang dari 2 bulan, dan Hong Chen telah memperoleh banyak keuntungan dari Li Bingyan, termasuk sepeda motor Tyrannosaurus yang dimodifikasi senilai 100.000 yuan dan banyak uang tunai. Akhir-akhir ini, Hong Chen tengah memikirkan cara untuk merekrut Li Bingyan sebagai adiknya, dengan harapan bisa mendapat keuntungan besar darinya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Li Bingyan ternyata mengenali orang lain sebagai bosnya. Hong Chen menatap Fang Yu dan bertanya, "Xiao Yan, bosmu dari mana? Kurasa aku belum pernah melihatnya." Bab 102. Kamu pikir kamu siapa? "Kakak Chen, kakak tertua saya bukanlah seorang gangster. Dia adalah siswa sekolah menengah atas di sekolah kami." Li Bingyan berkata sambil tersenyum. "Haha, karena dia tidak ada di dunia bawah, bagaimana kamu bisa mengenalinya sebagai bos?" Hong Chen berkata sambil tersenyum kecut. "Karena, aku sangat mengaguminya." Li Bingyan melirik Fang Yu dan berkata, ia sering teringat malam itu, saat penampilan Fang Yu yang bak dewa menghadapi hampir 100 penjahat dengan jeruji besi saja sudah begitu mengejutkan. Kekaguman. Hong Chen melirik Fang Yu dan mendapati bahwa Fang Yu kurus dan jelas tidak pandai bertarung. Dia mengenakan seragam sekolah dan tidak tampak seperti orang kaya. Dia tidak memiliki aura apapun dan tampak seperti pelajar biasa.
Apa yang bisa dikagumi dari orang seperti itu? Tetapi Hong Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya meminta teman-temannya untuk duduk dan berkata, hari ini temanku yang mentraktir. KTV ini miliknya. Kalian boleh pesan apa saja yang kalian mau. Jangan bersikap sopan. Sekelompok anak muda ini bersorak tak terkendali, mengambil mikrofon dan mulai bersorak. Fang Yu sedikit mengernyit, merasa kalau keadaan agak berisik. Li Bingyan melihat Fang Yu tampak tidak senang, jadi dia cepat-cepat melangkah maju dan berbisik, "Bos, awalnya aku hanya mengundang Kakak Chen. Aku tidak tahu dia akan membawa begitu banyak orang. Kalau menurutmu berisik, bolehkah aku membantumu pindah kamar?" Pada saat ini, Hong Chen datang sambil membawa sebotol anggur asing di tangannya dan bertanya, "Xiao Yan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu mengundang banyak siswa dari kelasmu hari ini? Apakah hanya mereka berdua? Tidak ada yang lain? Mereka mungkin masih dalam perjalanan. Mereka seharusnya segera tiba, kan?" kata Li Bingyan. Begitu Li Bingyan selesai berbicara, pintu ruang pribadi didorong terbuka. Sekelompok siswa berseragam sekolah masuk. 4 laki-laki dan 6 perempuan. Fang Yu segera melihat Yu Yuiwei di antara sekelompok orang dengan tatapan bingung di matanya. Mengapa dia ada di sini juga? Hong Chen, yang berdiri di samping, juga melihat Yu Yuiwei, yang jelas-jelas jauh lebih cantik daripada gadis-gadis lainnya, dan matanya berbinar. Salah satu alasan utama mengapa dia datang ke sini hari ini adalah untuk menjemput seorang mahasiswi. "Bos, aku memanggil Yu Yuiwei ke sini. Aku bilang padanya bahwa kamu juga akan datang, dan dia setuju," kata Li Bingyan. Ini adalah pertama kalinya Yu Yuiwei datang ke tempat seperti itu, dan dia sedikit malu. Begitu dia memasuki ruang pribadi, dia mulai mencari Fang Yu. Melihat Fang Yu, wajah Yu Yuiwei berseri-seri karena kegembiraan dan dia berjalan mendekat dengan cepat. "Kakak Fang Yu." Yu Yuiwei duduk di sebelah Fang Yu. "Apakah kamu sudah memberitahu ibumu bahwa kamu akan pulang terlambat hari ini?" Fang Yu bertanya. "Yah, aku baru saja meminjam ponsel teman sekelasku untuk meneleponnya," kata Yu Yuiwei. Melihat pemandangan ini, wajah Hong Chen menjadi sedikit muram. Gadis cantik ini sebenarnya ada hubungannya dengan Fang Yu. Dan hubungannya tampaknya sangat dekat. "Xiao Yan, gadis yang cantik sekali, mengapa kau tidak mengenalkannya padaku?" Hong Chen menatap Li Bingyan dan bertanya. Li Bingyan tercengang. Alasan mengapa dia menelepon Yu Yuiwei adalah karena dia tahu bahwa Yu Yuiwei dan Fang Yu memiliki hubungan khusus. Tetapi mata Hong Chen jelas menunjukkan bahwa dia tertarik pada Yu Yuiwei. Li Bingyan tidak tahu harus berbuat apa dan menatap Fang Yu. "Bos, Xiao Yan, aku sarankan kamu jangan memanggilnya bos, kalau tidak, orang lain akan menertawakanmu saat melihatmu mengikuti bos seperti itu." Melihat penampilan Li Bingyan yang seperti pengikut, Hong Chen menjadi semakin marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Wajah Li Bingyan sedikit berubah dan dia berkata, "Saudara Chen, saya sudah katakan sebelumnya, saya. Xiao Yan, kamu masih terlalu muda. Bagaimana mungkin seorang siswa yang masih sekolah bisa memenuhi syarat untuk menjadi bosmu? Dia tidak bisa memberimu bantuan apapun. Tapi aku gangster sejati dan aku benar-benar bisa melindungimu. Tidak peduli siapa yang menindasmu di sekolah, aku bisa membantumu. Jika kamu mendapat masalah, aku bisa menggunakan koneksiku untuk membantumu menyelesaikannya. Hanya orang sepertiku yang bisa menjadi bos." Setelah Hong Chen selesai berbicara, dia melirik Fang Yu dengan jijik, lalu menatap lurus ke arah Yu Yuiwei. "Adik kecil, bisakah kau memperkenalkan dirimu? Namaku Hong Chen, dan aku ingin berteman denganmu." Hong Chen berkata sambil tersenyum. Melihat tato di leher Hong Chen, Yu Yuiwei sedikit takut dan mencondongkan tubuh ke arah Fang Yu. Wajah Hong Chen menjadi gelap. Dia melirik Fang Yu, mendengus dingin, dan berjalan menuju sekelompok siswa lain dengan anggur di tangannya. Jika bukan karena Li Bingyan, sponsor keuangannya, dia pasti sudah menentangnya sejak lama. "Bos, Kakak Chen, ini hanya kepribadiannya, jangan dimasukkan ke hati." Li Bingyan takut Fang Yu akan marah, jadi dia berkata cepat. "Tidak apa-apa, aku sudah kenyang dan siap berangkat," kata Fang Yu. Di depan kelompok siswa lainnya, Hong Chen sangat populer. Hal ini terutama disebabkan oleh beberapa adik lelaki yang dibawa Hong Chen, yang terus-menerus menyanjung dan membanggakannya, sehingga membuat sekelompok siswa mempercayainya.
Setelah berbincang-bincang sejenak tentang tindakan heroik Hong Chen, keempat anak laki-laki itu memandang Hong Chen dengan penuh kekaguman, sambil berharap suatu hari nanti mereka dapat menjadi kakak yang pandai bersosialisasi seperti Hong Chen. Dan gadis-gadis itu begitu tergoda dengan kata-kata manis Hong Chen dan adik laki-lakinya hingga mereka tertawa terus-menerus. Selama percakapan, Hong Chen terus menuangkan anggur untuk gadis-gadis itu, dan segera wajah mereka memerah dan mata mereka kabur karena mabuk. Sepertinya kita akan mendapatkan sesuatu malam ini. Sekilas nafsu terpancar di mata Hong Chen. Namun dia melirik Yu Yuiwei yang duduk tidak jauh, dan masih merasa tidak mau. Dibandingkan dengan gadis-gadis di depannya, Yu Yuiwei jauh lebih menonjol, baik dari penampilan maupun temperamennya. Tetapi Yu Yuiwei tetap duduk di samping Fang Yu dan tidak bergerak sama sekali. Hong Chen menatap Fang Yu dengan mata penuh cemburu. Ayo pergi. Setelah duduk beberapa saat, Fang Yu berdiri dan bersiap untuk pergi. Kakak Fang Yu, aku mau ke kamar mandi dulu, kata Yu Yuiwei. Oke, Fang Yu mengangguk. Yu Yuiwei baru saja membuka pintu kamar pribadi ketika sekelompok preman keluar dari kamar seberang. Yang memimpin kelompok itu adalah seorang pria berkepala datar yang bau alkohol. Ketika Ping Tou melihat Yu Yuiwei membuka pintu dan berjalan keluar, sedikit keterkejutan terpancar di matanya, dan dia mengulurkan tangan untuk meraih Yu Yuiwei. Yu Yuiwei sangat ketakutan hingga dia berteriak dan bergegas kembali ke kamar pribadi. Ada apa? Li Bingyan tertegun dan bertanya. Yu Yuiwei berlari kembali ke Fang Yu dan berkata dengan pucat, aku bertemu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu ruang pribadi itu didorong terbuka. Pria berkepala datar itu mengamati orang-orang di dalam ruangan, lalu menatap Yu Yuiwei dan menyeringai, gadis, kemarilah dan temani aku. Aku bisa membayarmu. Ada orang-orang yang bernyanyi di ruang pribadi, tetapi mereka berhenti ketika melihat adegan ini. Lelaki berkepala datar itu tampak sakit-sakitan dengan wajah memerah, dan kelihatannya ia tidak hanya minum, tetapi mungkin juga memakai narkoba. Hei, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Semua orang di sini adalah teman sekelas dan sahabatku. Li Bingyan melangkah maju dan berkata dengan marah. Menurutmu siapa dirimu? Apakah giliranmu untuk berbicara di sini? Bawahan di belakang Ping Tou menatap Li Bingyan dengan tatapan tajam. Li Bingyan begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berdiri diam dan berkata, saya, KTV ini milik ayah saya. Ayahmu, kau tahu siapa aku? Sekalipun kau ayahmu, kau harus bersikap sopan di hadapanku. Pria berkepala datar itu mencibir dan berkata. Setelah berkata demikian, dia menatap Yu Yuiwei yang berdiri di samping Fang Yu, menjilat bibirnya, dan berkata, gadis, aku akan mengatakannya lagi, datanglah ke kamar pribadiku dan bermainlah denganku, jangan membuatku marah. Yu Yuiwei gemetar sekujur tubuhnya. Dia bersembunyi di belakang Fang Yu dan tidak berani berbicara. Pada saat ini, Hong Chen yang berada tidak jauh dari situ tengah memperhatikan tindakan Fang Yu dengan tatapan jijik dan ekspresi penghinaan di wajahnya. Fang Yu bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan hanya berdiri di sana dengan bodoh. Bos macam apa ini? Sekarang adalah selama dia bangkit dan menyelesaikan masalah tersebut, baik Li Bingyan maupun Yu Yuiwei akan memandangnya dengan kagum, dan para siswa di sekitarnya akan semakin memujanya. Memikirkan hal ini, Hong Chen berdiri dengan ekspresi bangga di wajahnya. Saudara Chen akan bertindak. Orang berkepala datar itu akan mendapat masalah besar. Ya, Saudara Chen adalah pemimpin daerah ini. Dia pasti bisa menghadapi si kepala datar ini. Kakak Chen sangat tampan. Sekelompok mahasiswa itu menatap punggung Hong Chen dengan ekspresi gembira dan mata berbinar. Hong Chen menghampiri pria berkepala datar itu dan berkata, kakak, apa yang kau lakukan ini agak tidak masuk akal, ya. Gadis itu adalah teman sekelas temanku, dia masih muda. Kalau kau ingin mencari wanita, carilah yang profesional. Pria berkepala datar itu menatap Hong Chen dengan jijik dan bertanya, siapa kamu? Saya Hong Chen dari Qingyan Society. Semua orang yang nongkrong di daerah ini pasti kenal saya, kan? Mereka yang menghormati saya akan memanggil saya Saudara Chen. Hong Chen berkata dengan tenang dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Bab 103 segera minta maaf. Dia belum pernah melihat Ping Tou sebelumnya, dan jelas bahwa Ping Tou bukanlah seorang bos, hanya seorang gangster biasa.
Untuk menghadapi para penjahat ini, Hong Chen hanya perlu menunjukkan identitasnya dan dia bisa menakuti mereka. Masyarakat Qingyan. Pria berkepala datar itu menatap dengan sinis lalu langsung mengangkat kakinya dan menendang perut Hong Chen. Hong Chen tidak punya waktu untuk bereaksi, dan sambil menjerit kesakitan, dia ditendang ke tanah. Terdengar teriakan kaget di ruang pribadi itu. Tak seorang pun menyangka, lelaki berkepala pesek itu berani bertindak langsung. Kakak Chen, kelompok adik Hong Chen segera bergegas maju. Kau bukan siapa-siapa. Beraninya kau, seorang antek dari masyarakat Qingyan, pamer di depan Tuan Li. Bawahan di samping Ping Tou mencibir. Tuan Li, wajah Hong Chen berubah dan hatinya terkejut. Nama keluarga ini, bukankah itu nama keluarga dari keluarga presiden masyarakat Qingyan? Mungkinkah itu? Hong Chen, benar. Mulai hari ini, kamu dikeluarkan dari Qingyan Society. Kamu bahkan tidak mengenaliku, apa gunanya punya sampah sepertimu? Kata pria berkepala datar itu. Pada saat ini, Hong Chen akhirnya memastikan bahwa pria berkepala datar di depannya adalah Presiden Qingyan Society saat ini, adik laki-laki Li Xiaomo, Li Xingyang. Dia pernah mendengar nama ini, tetapi mengingat status sosialnya, dia tidak memenuhi syarat untuk bertemu Li Xingyang secara langsung, jadi dia tidak dapat mengenalinya. Tuan Li, saya hanya mabuk dan tidak mengenali Anda sejenak, saya minta maaf. Hong Chen segera berdiri dan membungkuk pada Li Xingyang untuk meminta maaf. Sekelompok adiknya juga meminta maaf kepada Li Xingyang. Bah, minggirlah dan jangan ganggu kesenanganku. Li Xingyang meludahi wajah Hong Chen dan mengumpat dengan marah. Hong Chen menundukkan kepalanya, menyeka air liur di wajahnya, dan segera berdiri di samping. Melihat kejadian ini, raut wajah para siswa yang tadinya sangat gembira dan mengira Hong Chen dapat dengan mudah menghadapi lelaki berkepala datar ini pun berubah. Kakak Chen, Li Bingyan menatap Hong Chen dengan ekspresi terkejut. Chen, ibumu, jika kau menyinggung Guru Li, kau akan mati. Tidak ada yang bisa menolongmu. Hong Chen mengumpat dengan marah. Diludahi di depan banyak orang, wajar saja kalau dia sedang dalam suasana hati yang buruk, dan kini dia melampiaskan amarahnya pada Li Bingyan. Wah, apakah gadis ini pacarmu? Li Xingyang bertanya dengan mata menyipit ketika dia melihat Yu Yuiwei bersembunyi di belakang Fang Yu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Itu akan lebih baik. Kau bisa mengirimnya ke kamar pribadiku. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Kita ngobrol saja, Li Xingyang berkata sambil tersenyum. Yu Yuiwei gemetar seluruh tubuhnya, menempel erat pada Fang Yu, tidak berani berbicara. Itu tidak akan berhasil. Fang Yu menjawab, tidak. Wajah Li Xingyang tiba-tiba berubah muram. Melihat ekspresi Fang Yu yang tenang dan kalem, dia merasa sangat tidak senang. Siapa yang tidak terlihat takut dan hormat saat melihatku, Li Xingyang? Kamu seorang siswa sekolah menengah, beraninya kamu menatapku seperti ini. Tolak permintaanku. Li Xingyang baru saja minum obat dan kondisi mentalnya sudah sangat kacau. Pada saat ini, dia bahkan lebih marah. Patahkan tangan dan kaki anak laki-laki itu, lalu bawa gadis itu ke kamar pribadiku. Setelah Li Xingyang selesai berbicara, anak buahnya di belakangnya bergegas keluar. Hong Chen di sebelahnya tampak main-main. Dia ingin melihat Fang Yu dipukuli, semakin menderita semakin baik. Kalau kau menyinggung tuan muda masyarakat Qingyan, tunggu dan lihat bagaimana kau mati. Namun detik berikutnya, wajah Hong Chen membeku. Ledakan. Setelah terdengar serangkaian suara, semua anak buah Li Xingyang jatuh ke tanah sambil meratap, bahkan ada yang mulutnya berbusa dan pingsan. Hanya dalam beberapa detik, semua anak buah Li Xingyang terbunuh. Melihat Fang Yu yang berdiri di tengah ruang pribadi, mata Hong Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Anak ini, apakah begitu pandai berkelahi? Namun dia segera sadar dan tatapannya menjadi lebih ceria. Kali ini, Fang Yu benar-benar menyinggung Li Xingyang, dan konsekuensinya bahkan lebih serius. Fang Yu akan menghadapi balas dendam dan kemarahan dari seluruh masyarakat Qingyan. Jadi bagaimana jika kamu pandai bertarung? Bisakah dia melawan seluruh masyarakat sendirian? Di bawah tatapan ngeri semua orang, Fang Yu perlahan berjalan di depan Li Xingyang. Li Xingyang tampak muram dan berkata, tahukah kau apa yang kau lakukan? Tahukah kau siapa aku? Fang Yu berhenti di depan Li Xingyang, sedikit mengernyit,
dan berkata, "Nama belakangmu Li, apakah kamu ada hubungan keluarga dengan Li Xiaomo?" Li Xiaomo adalah adikku. Jika dia tahu apa yang terjadi hari ini, kamu tidak akan bisa mati bahkan jika kamu memiliki 10 nyawa. Li Xingyang berkata dengan tatapan kesal di matanya. "Oh, baiklah kalau begitu, panggil dia dan biarkan dia menangani masalah ini." Fang Yu berkata dengan senyum tipis di wajahnya. Mendengar ini, Li Xingyang tertegun, lalu matanya bersinar dengan ganas, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi sebuah nomor. "Kakak, aku sekarang ada di Haoxing KTV. Ada yang memprovokasiku. Cepat bawa seseorang ke sini. Aku ingin mematahkan tangan dan kaki orang ini." Fang Yu berdiri di depannya, mendengarkan Li Xingyang sambil tersenyum di wajahnya. Pada saat ini, Hong Chen yang berdiri di samping tidak dapat menahan senyum jenaka di wajahnya. Dasar bodoh. Alih-alih mengambil kesempatan untuk melarikan diri, dia meminta Li Xingyang untuk meminta bantuan. Adik Li Xingyang adalah Li Xiaomo, presiden masyarakat Qingyan. Jika dia benar-benar datang sendiri, Fang Yu harusnya lupa kalau mau melarikan diri. Harga mahal harus dibayar. Sekelompok siswa di ruang pribadi juga menatap Fang Yu dengan bingung. Apakah orang ini terlalu sok? Dia benar-benar berinisiatif meminta Li Xingyang meminta bantuan. Bukankah ini mencari kematian? Li Xingyang segera menutup telepon, menatap Fang Yu dengan tajam, dan berkata, "Adikku ada di dekat sini, Fang Yu, tunggu saja kematiannya." Wajah Fang Yu acuh tak acuh, dia berjalan kembali ke sofa di ruang pribadi dengan tenang dan duduk. "Tuan Li, kami tidak kenal Fang Yu. Bisakah kami pergi dulu?" Seorang anak laki-laki berdiri dengan gemetar dan bertanya. "Jangan ada yang berpikir untuk pergi. Anak ini memakai seragam sekolah yang sama denganmu, bagaimana mungkin kau tidak mengenalinya? Tunggu saja aku akan menyelesaikan masalah ini denganmu nanti." Li Xingyang berkata dengan marah. Mendengar kata-kata itu, para siswa menjadi pucat dan jantung mereka berdebar kencang. Kapan mereka pernah menghadapi situasi seperti itu? Pada saat yang sama, mereka sangat membenci Fang Yu dalam hati mereka. Kata dengan kesal. Li Xiaomo menoleh dan melihat ke dalam ruang pribadi. Pertama-tama dia melihat sekelompok pria tergeletak di tanah, dan kemudian dia melihat Fang Yu duduk di sofa. Pada saat ini, Fang Yu menatapnya sambil tersenyum. Wajah Li Xiaomo berubah drastis, dan dia merasa kedinginan di sekujur tubuh, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. "Sekarang sudah berakhir. Kakak, ini bajingan." Li Xingyang di sebelahnya masih berbicara. Ledakan. Li Xiaomo berbalik dan menamparkan wajahnya. Suara tepuk tangan meriah terdengar di seluruh ruangan pribadi itu. Li Xingyang memegangi pipinya dan menatap Li Xiaomo dengan mata terbelalak, matanya penuh ketidakpercayaan. Orang lain di ruangan itu juga tercengang. "Apa yang sedang terjadi? Kamu, segera minta maaf kepada Tuan Fang." Li Xiaomo berkata dengan suara dingin dan wajah dingin. "Tuan Fang." Semua orang di ruang pribadi itu memandang Fang Yu. Bab 104, Wanita yang Menggoda. Li Xingyang memegangi pipinya, sorot matanya penuh kebencian, dan berkata, "Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Aku memintamu untuk meminta maaf kepada Tuan Fang." Li Xiaomo mengucapkan kata demi kata, nadanya sangat dingin. Ini adalah pertama kalinya Li Xingyang melihat adiknya begitu marah. Tetapi dia masih tidak mengerti. Apa hebatnya Fang Yu? Mengapa dia harus meminta maaf kepada Fang Yu? "Saya tidak akan meminta maaf." Li Xingyang meraung dengan mata merah. Ledakan. Li Xiaomo begitu marah hingga tubuhnya gemetar, dan dia menamparkan wajah Li Xingyang lagi. Li Xingyang juga sangat marah, dia baru saja minum obat, dan efek obatnya sudah mulai terasa. Matanya merah dan kondisi mentalnya mulai gelisah. "Kakak, kamu tidak membantuku, tetapi kamu membantu orang luar. Aku harus memberi tahu kakek tentang ini saat aku kembali. Biarkan dia yang memutuskan." Li Xingyang tiba-tiba menyeringai. "Diam!" Li Xiaomo berkata dengan marah. Li Xingyang tidak peduli sama sekali. Dia menunjuk hidung Fang Yu dan mengutuk, "Fang Yu, aku akan mengingatmu, dasar bajingan. Aku pasti akan membalas dendam padamu. Dan pacarmu, aku akan menidurinya." Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Li Xingyang dipukul dengan keras, menyemburkan darah, dan terlempar mundur. Ia menghantam dinding koridor dengan keras disertai suara dentuman keras dan jatuh ke tanah. "Sepertinya kamu tidak punya cara untuk menghadapi saudaramu,"
jadi aku harus membantumu. Fang Yu berkata dengan dingin. Pada saat ini, orang lain di ruang pribadi itu menatap Fang Yu dengan hanya ketakutan di mata mereka. Fang Yu jelas-jelas sedang duduk di sofa, jadi bagaimana dia bisa menjatuhkan Li Xingyang? Tuan Fang, saya minta maaf. Kakak saya telah membuat Anda kesulitan. Ini salah saya karena tidak mendisiplinkannya dengan baik. Li Xiaomo berjalan mendekati Fang Yu dan membungkuk padanya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Li Xiaomo dalam diam. Melihat Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, Li Xiaomo menggertakkan giginya dan berlutut. Semua orang di sekitar tercengang. Ini adalah kekuatan yang kuat di kota Jianghai, Presiden Masyarakat Qingyan. Dia benar-benar berlutut di depan Fang Yu. Melihat pemandangan ini, Hong Chen, yang berada tidak jauh di belakang, menjadi pucat. Dia benar-benar bisa membuat Li Xiaomo berlutut dan memohon belas kasihan. Siapa sebenarnya Fang Yu? Dia sebelumnya mengejek Fang Yu, mengatakan bahwa Fang Yu tidak layak menjadi bos Li Bingyan. Tanpa mereka sadari, Fang Yu adalah bos sesungguhnya. Presiden, kelompok bawahan di belakangnya berseru. Mereka juga tidak menyangka ada seseorang di kota Jianghai yang bisa membuat presiden mereka berlutut. Tuan Fang, saudara laki-laki saya adalah putra tunggal keluarga Li. Saya harap Anda bisa melepaskannya. Saya bersedia menerima hukuman atas kesalahannya. Li Xiaomo berkata sambil menundukkan kepala. Fang Yu menatap Li Xiaomo, menyipitkan matanya sedikit, dan masih tidak berbicara. Dia selalu merasa ada sesuatu yang aneh terjadi hari ini. Terjadi keheningan di ruang pribadi itu. Setelah beberapa saat, Fang Yu berkata, bagaimana persiapanmu untuk 10 inti binatang iblis yang aku sebutkan terakhir kali? Li Xiaomo berkata, Tuan Fang, saya telah menghabiskan banyak tenaga untuk mencari benda ini di seluruh Tiongkok. Mungkin perlu waktu. Sekarang sudah bertambah menjadi 15. Lagi pula, aku sudah membantumu malam ini, bagaimana menurutmu? Fang Yu menatap Li Xiaomo sambil tersenyum dan berkata. Tubuh Li Xiaomo sedikit gemetar, dan dia berkata, saya mengerti. Fang Yu berdiri dan berkata kepada Fatih Liu dan Yu Yuiwei yang berdiri di sana dengan linglung, ayo pergi. Pekerjaan setelahnya diserahkan kepada Anda. Fang Yu menepuk bahu Li Bingyan lagi dan berkata, oke, bos. Fang Yu sekarang seperti dewa di hati Li Bingyan. Di tengah tatapan terkejut orang banyak, Fang Yu meninggalkan ruang pribadi itu. Sambil berjalan di jalan, Fang Yu memikirkan hal lain. Wanita Li Xiaomo ini, sungguh bukan orang yang sederhana. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah wanita paling licik yang pernah ditemuinya dalam beberapa dekade terakhir. Apa yang terjadi malam ini kemungkinan besar direncanakan olehnya. Pertama, biarkan Li Xingyang muncul di Haoxing KTV, tepat di ruang pribadi di seberang Fang Yu. Setelah itu, Li Xingyang menimbulkan masalah dan Fang Yu mengambil tindakan. Li Xiaomo kebetulan berada di dekat situ dan bergegas ke tempat kejadian, namun tidak menghentikan Li Xingyang untuk terus menghina Fang Yu dan Yu Yuiwei, sehingga membiarkan Fang Yu menyerang dan melukai Li Xingyang dengan serius. Akhirnya, dia berlutut di hadapan Fang Yu di hadapan bawahannya dan memohon untuk Li Xingyang. Rangkaian kejadian ini terlalu kebetulan dan pasti telah direncanakan oleh manusia. Namun, Fang Yu tidak perlu menebak apa tujuan akhir Li Xiaomo. Apakah aku terlalu baik? Fang Yu sedikit mengernyit dan berpikir dalam hati. Dia tidak suka dimanfaatkan, tetapi Li Xiaomo telah memanfaatkannya lebih dari sekali. Sekarang setelah kupikir-pikir, memintanya untuk memberikan 5 inti batin binatang iblis saja terasa terlalu mudah baginya. Haoxing KTV, Nona, tuan muda tampaknya terluka parah. Haruskah kita mengirimnya ke rumah sakit terlebih dahulu? Seorang bawahan melangkah maju dan bertanya. Li Xiaomo melirik Li Xingyang yang tergeletak di koridor dengan darah di sekujur wajahnya. Matanya yang indah tanpa emosi saat dia berkata, baiklah, kirim dia ke rumah sakit. Selain itu, semua yang terjadi malam ini harus dirahasiakan dan tidak boleh disebarkan. Ini termasuk dalam masyarakat Qingyan. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti, Nona. Bawahan itu mengangguk. Kemudian, Li Xiaomo berkata kepada bawahannya yang lain, saya harus pulang dan segera menyiapkan mobil. Fatih Liu naik taksi pulang, sementara Fang Yu dan Yu Yuiwei memilih berjalan pulang perlahan. Yu Yuiwei memandang Fang Yu di sampingnya,
tampak ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Fang Yu menyadarinya, jadi dia berbalik dan bertanya, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Petik 2. Aku hanya merasa bahwa semakin lama aku mengenal saudara Fang Yu, semakin kurang akrabnya aku denganmu. Yu Yuiwei berkata setelah ragu-ragu sejenak. Ini normal, setiap orang punya rahasia. Fang Yu menjawab, kakak Fang Yu, kamu pasti punya banyak rahasia, kan? Kata Yu Yuiwei. Tentu saja, aku punya banyak rahasia, jawab Fang Yu. Kalau begitu, bisakah kau memberitahuku salah satunya? Satu saja, Yu Yuiwei bertanya dengan mata besarnya yang bersinar di bawah sinar bulan. Fang Yu terdiam beberapa saat, lalu berkata, apakah kamu benar-benar ingin tahu? Ya, Yu Yuiwei mengangguk dengan berat. Kalau begitu aku akan memberitahumu satu hal, dan itu juga yang paling penting, kata Fang Yu. Yu Yuiwei menatap Fang Yu dengan penuh harap. Sebenarnya, aku telah hidup selama hampir 5.000 tahun. Fang Yu berkata dengan suara yang dalam. Yu Yuiwei tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, saudara Fang Yu, aku tahu kamu tidak akan benar-benar mengatakannya. Rahasia tidak lagi menjadi rahasia setelah diceritakan. Tapi saudara Fang Yu, kamu dapat menemukan alasan yang lebih baik. Aku bukan anak berusia 3 tahun. Aku tidak akan tertipu olehmu, haha. Fang Yu tetap tenang, dia tahu Yu Yuiwei tidak akan mempercayainya. Lebih dari 20 menit kemudian, keduanya berjalan ke komunitas Lijiang dan pergi ke lantai pertama gedung C. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba mencium aroma aneh di udara. Dia berbalik dan melihat seorang wanita berambut panjang berjalan ke arahnya. Permisi, apakah ini gedung C? Wanita itu bertanya. Suaranya unik, sedikit serak, tetapi cukup menawan. Wajah wanita itu hanya bisa digambarkan sebagai licik, dengan fitur-fitur halus, kulit cerah, dan tahi lalat cantik di sudut mulutnya. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah matanya yang indah, yang mengalir dan beriak seperti gelombang air dan tampaknya mampu memikat jiwa orang-orang. Kebanyakan pria mungkin akan kehilangan kendali saat melihat wanita dengan tingkat bencana seperti ini. Bahkan Yu Yuiwei yang berdiri di sampingnya pun tertegun sejenak. Namun Fang Yu hanya melirik sekilas, lalu menarik kembali pandangannya dan berkata, ini gedung C. Wanita itu sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, terima kasih. Fang Yu dan Yu Yuiwei berjalan ke pintu lift dan menunggu lift. Wanita itu juga datang dan berdiri di samping Fang Yu. Menggigit. Pintu lift terbuka dan Fang Yu dan Yu Yuiwei masuk. Wanita itu mengikuti Fang Yu dan berjalan menuju lift. Fang Yu menekan lantai 27, sementara wanita itu menekan lantai 28. Fang Yu menatap wanita itu dan sedikit mengernyit. Lift perlahan naik. Wangi yang keluar dari wanita itu memenuhi seluruh lift. Setelah 2 atau 3 detik, Yu Yuiwei tiba-tiba menutup matanya dan hampir jatuh ke tanah. Fang Yu mengulurkan tangannya dan memeluk Yu Yuiwei, matanya sedikit berubah. Wanita ini di dalam lift, ada sesuatu yang salah. Fang Yu menoleh dan melihat wanita itu berjalan ke arahnya dengan lengan terbuka, bibirnya semerah api, dan matanya yang licik penuh dengan air mata. Ayo, mari kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Wanita itu menjilat bibirnya dan berkata dengan suara seksi. Bab 105 Liu Lianxia. Ketika seorang wanita berbicara, suaranya seperti sihir yang dapat menarik hati orang-orang. Fang Yu merasa pemandangan di depannya berubah menjadi merah muda. Pikirannya seolah mandek, otaknya kosong, dan matanya hanya tertuju pada wanita di depannya. Sedetik kemudian, Fang Yu keluar dari kondisi psikedelik ini. Teknik pesona. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan menatap wanita yang hendak berjalan mendekatinya. Pada saat ini, belati tajam dengan cahaya perak muncul di tangan wanita itu. Menyadari perubahan di mata Fang Yu, mata wanita itu berkilat terkejut. Fang Yu menghirup begitu banyak dupa afrodisiak dan terpesona oleh pesonanya dari jarak dekat, tetapi dia tampak tidak terpengaruh sama sekali. Sudah lama sekali aku tidak melihat orang mempraktikkan seni merayu. Fang Yu berkata dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. Mendengar ini, wajah wanita itu tiba-tiba berubah. Dia yakin Fang Yu masih terjaga dan pesonanya telah gagal. Bagaimana ini mungkin? Dengan kekuatan dupa sihir, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, mustahil bagi manusia untuk
Wanita itu menatap Fang Yu di depannya, matanya penuh dengan kengerian. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan menamparkan wanita di depannya. Ruang di dalam lift itu pada awalnya sempit, dan wanita itu tidak punya ruang untuk menghindar. Dia hanya bisa memusatkan energinya dan menyilangkan tangan di depan tubuhnya untuk menahan serangan itu. Ledakan. Wanita itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan itu. Tubuhnya menghantam pintu lift dengan keras disertai suara tumpul, dan belati di tangannya terjatuh ke tanah. Dia mengerang kesakitan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. "Siapa yang mengirimmu?" Fang Yu menatap wanita itu dan bertanya dengan dingin. Wanita itu tampak pucat, mengangkat matanya untuk melihat Fang Yu, air mata mengalir di matanya, dan berkata dengan suara terisak-isak, "Tuan, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan." Wanita itu berwajah bagaikan setan yang bisa mendatangkan malapetaka bagi negara dan rakyatnya. Dia terlihat begitu menyedihkan, dengan suara yang sangat magnetis dan tatapan mata yang mempesona, hampir tidak ada laki-laki yang mampu menolaknya. Wanita ini benar-benar seorang wanita cantik yang dapat memikat jiwa orang. Sayangnya, orang yang dihadapinya adalah Fang Yu, yang telah hidup selama hampir 5.000 tahun. Mata Fang Yu tampak tenang saat dia berkata, "Aku hanya memberimu satu kesempatan. Jika kamu tidak menjawab dengan jujur, kamu tidak perlu menjawab." Wajah wanita itu sedikit berubah. Menggigit. Pada saat ini, lift telah mencapai lantai 27 dan pintu lift terbuka. Wanita itu menggertakkan giginya dan mengalirkan energi internal dalam tubuhnya, mencoba melarikan diri dengan cepat. Tetapi saat dia hendak bergerak, dia merasakan tekanan yang sangat kuat menyelimutinya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Fang Yu melangkah maju, mengulurkan jarinya, mengetuk dahi wanita itu, dan sebuah lampu merah menyala. Pandangan wanita itu langsung menjadi tumpul. "Ikuti aku," kata Fang Yu. "Oke." Wanita itu tampak bingung. Dia berdiri dan mengikuti Fang Yu. Fang Yu berjalan ke pintu rumahnya dan membukanya dengan kunci. Wang Yan sedang mengepel lantai. Melihat Yu Yuiwei tidur di bahu Fang Yu, wajah Wang Yan berubah, berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Yu Yuiwei. "Bibi Wang, Yu Yuiwei tertidur di mobil. Mungkin dia terlalu lelah, jadi aku tidak membangunkannya," kata Fang Yu. Wang Yan melihat Yu Yuiwei tampak normal dan tertidur lelap, jadi dia berkata dengan sedih, "Gadis ini akhir-akhir ini sibuk dengan gladi bersih ulang tahun sekolah. Dia mungkin sangat lelah." Fang Yu masuk ke dalam rumah dan meletakkan Yu Yuiwei di sofa. Baru pada saat itulah Wang Yan menyadari bahwa di belakang Fang Yu ada seorang wanita seksi mengenakan rok mini, memperlihatkan kaki putihnya yang panjang. "Xiao Yu, siapa ini?" Wang Yan bertanya dengan suara pelan karena takut membangunkan Yu Yuiwei. Wang Yan tertegun saat melihat penampilan wanita itu. Bagaimana wanita ini bisa begitu cantik? Wang Yan selalu percaya diri dengan penampilannya, dan karena dia lebih tua, dia jarang membandingkan dirinya dengan orang lain. Tetapi ketika dia melihat wanita ini, dia malah merasa malu terhadap dirinya sendiri. "Dia temanku. Dia datang ke sini untuk mengambil sesuatu dan akan segera pergi. Bibi Wang, kamu tidak perlu memperhatikannya." Setelah berkata demikian, Fang Yu langsung berjalan menuju pintu kamarnya, mendorongnya terbuka, dan masuk. Wanita itu mengikuti Fang Yu dan berjalan memasuki ruangan bersama. Lalu Fang Yu menutup pintu. Wang Yan yang berdiri di aula menatap lurus ke arah pintu kamar Fang Yu dengan ekspresi terkejut. "Xiao Yu, sangat menjanjikan. Dia baru kelas 3 SMA, tapi dia bisa membawa pulang pacar secantik itu." Di dalam kamar, Fang Yu meminta wanita itu untuk duduk di tempat tidur dan bertanya, "Siapa namamu?" "Liu Lianxia." Wanita itu menjawab dengan mata kosong, menatap lurus ke arah Fang Yu. "Siapa yang mengirimmu?" Fang Yu bertanya. "Tidak seorang pun yang mengirimku ke sini." Liu Lianxia menjawab. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu di sini untuk berurusan denganku?" "Saya melihat hadiah besar di web gelap, dan targetnya adalah Anda. Jika saya membunuh Anda, saya bisa mendapatkan hadiah sebesar 100 juta dolar." Liu Lianxia menjawab. "Web gelap, hadiah 100 juta dolar. Tatapan mata Fang Yu sedikit dingin, dan dia bertanya, "Siapa yang memposting hadiahnya?" "Saya tidak tahu, penerbitnya anonim," kata Liu Lianxia. "Apa itu web gelap?" Fang Yu bertanya lagi. "Itu adalah situs web tempat banyak tentara bayaran,
pembunuh, dan bandar narkoba berkumpul. Banyak transaksi ilegal dapat diselesaikan di web gelap. Liu Lianxia menjawab. Mata Fang Yu bergerak sedikit dan dia mulai berpikir. Siapa yang mengeluarkan hadiah 100 juta dolar? 100 juta dolar AS bukanlah jumlah yang kecil. Siapapun yang dapat memberikan uang sebanyak ini pasti sangat kaya dan memiliki dendam yang mendalam terhadap Fang Yu. Yang Yinzu, Zheng Xiuchen, atau orang lain. Tanpa informasi relevan, tidak peduli seberapa banyak Anda berpikir, Anda tidak dapat sampai pada kesimpulan apapun. Fang Yu tidak berpikir lebih jauh dan menatap Liu Lianxia. Wanita ini sebenarnya sedang mempraktikkan seni merayu. Sejak jatuhnya sekte Hehuan, Fang Yu jarang melihat kultivator berlatih seni pesona. Tanpa diduga, seni pesona belum hilang. Siapa yang mengajarimu jimat ini? Fang Yu bertanya. Aku tidak berlatih teknik pesona khusus, kebetulan saja wajahku seperti ini. Pada saat ini, nada bicara Liu Lianxia tiba-tiba menjadi menggoda. Pada saat ini, mata Liu Lianxia telah kembali jernih. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit. Kesadaran Liu Lianxia lebih kuat dari yang dipikirkannya, kalau tidak, mustahil baginya untuk keluar dari kondisi penangkapan jiwa secepat itu. Jika kau punya pertanyaan, tanyakan saja langsung. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tolong jangan gunakan sihir aneh itu padaku lagi, oke? Liu Lianxia mengedipkan matanya, mengangkat kakinya yang panjang, dan berkata dengan nada menggoda. Bicaralah dengan baik. Fang Yu mengerutkan kening. Itulah cara orang berbicara, kata Liu Lianxia dengan tatapan licik di matanya. Kalau begitu, saya akan membantu Anda memperbaikinya. Fang Yu tersenyum dingin dan melepaskan semburan tekanan yang menyelimuti Liu Lianxia. Liu Lianxia segera merasakan tubuhnya tenggelam, seolah-olah ada sesuatu yang berat menekannya, dan tulang-tulangnya hampir runtuh. Ah! Liu Lianxia mengerang kesakitan, dan suaranya cukup keras. Di luar ruangan, Wang Yan yang sedang mengepel lantai tampak aneh saat mendengar suara itu. Jangan, ah! Terdengar erangan kesakitan lagi, disertai teriakan minta ampun. Wang Yan berhenti mengepel lantai, melihat ke arah pintu kamar Fang Yu, pipinya memerah. Di dalam ruangan, Fang Yu melihat bahwa Liu Lianxia tidak dapat bertahan lagi, jadi dia menarik tekanannya. Sekarang, bisakah kita bicara dengan baik? Fang Yu bertanya. Liu Lianxia berbaring di tempat tidur Fang Yu, terengah-engah, wajahnya pucat dan berkeringat. Baru saja dia merasa seakan-akan semua tulangnya diremas menjadi bola dan dia akan meledak dan mati. Dia tidak ingin mengalami perasaan ini lagi dalam hidupnya. Aku akan bertanya lagi, siapa tuanmu? Fang Yu bertanya dengan acuh tak acuh. Kali ini, Liu Lianxia tidak berani memainkan trik apapun lagi. Dia benar-benar memiliki trauma psikologis tentang Fang Yu, dan segera menjawab, saya dari Istana Frost. Istana Es. Fang Yu tertegun. Dia pernah mendengar tentang sekte ini, yang merupakan sekte baru yang hanya menerima pengikut perempuan dan didirikan sekitar 500 tahun yang lalu. Akan tetapi, para pengikut Istana Frost seharusnya mempraktikkan metode mental dan manual rahasia yang diwariskan dari puncak es dan salju, yang tidak ada hubungannya dengan seni merayu. Bahkan dapat dikatakan bahwa Istana Frost seharusnya sangat menentang penggunaan teknik pesona, yang dianggap sebagai teknik kelas 3. Apakah Liu Lianxia berbohong? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, kamu berasal dari Istana Frost, mengapa kamu berlatih seni merayu? Aku sudah pernah mengatakannya sebelumnya, aku tidak ahli dalam seni merayu, kata Liu Lianxia dengan hati-hati. Fang Yu menatap Liu Lianxia dan memang tidak menemukan jejak kebohongan di wajahnya. Apakah kamu masih menginginkan hadiah 100 juta dolar itu? Fang Yu bertanya sambil tersenyum. Liu Lianxia gemetar seluruh tubuhnya dan berkata, aku tidak berani memikirkannya. Bab 106 bajingan itu keluar. Setelah mengalami metode jahat Fang Yu, bagaimana mungkin Liu Lianxia berani memikirkan Fang Yu? Dia sama sekali bukan tandingan Fang Yu. Ketika dia pertama kali melihat hadiah 100 juta dolar dan targetnya hanyalah seorang pemuda biasa, dia pikir itu uang mudah. Tetapi sekarang dia akhirnya mengerti mengapa pria di depannya layak menerima hadiah 100 juta dolar. Kekuatan pria ini mungkin lebih kuat dari tuannya. Dengan hadiah sebesar 100 juta dolar, pasti banyak orang selain kamu yang ingin memanfaatkannya, kan?
Kata Fang Yu. "Yah, ku dengar banyak pembunuh yang menduduki peringkat teratas daftar kegelapan telah dihabisi," kata Liu Lianxia. Daftar gelap. Fang Yu sedikit mengernyit. Itu adalah daftar peringkat kekuatan di web gelap. Mereka yang berhasil masuk dalam daftar tersebut semuanya adalah tentara bayaran dan pembunuh terkenal di dunia, kata Liu Lianxia. Apa peringkatmu di daftar gelap? Fang Yu tiba-tiba bertanya. 67. Liu Lianxia berkata dengan sedikit bangga. Sepertinya daftar rahasia ini tidak meyakinkan. Bahkan kamu bisa masuk ke dalam daftar itu. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Liu Lianxia menggertakkan giginya karena marah, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Lagi pula, dia bahkan tidak punya modal untuk berjuang di depan Fang Yu. Fang Yu menatap Liu Lianxia, berpikir sejenak, lalu mengulurkan jarinya lagi dan menepuk dahi Liu Lianxia. Liu Lianxia menggigil seluruh tubuhnya dan merasakan seperti ada arus listrik yang mengalir melalui tubuhnya. "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?" Liu Lianxia bertanya dengan wajah pucat. "Aku telah meninggalkan kutukan pada jiwamu. Sekarang, selama aku memikirkannya, jiwamu akan hancur dalam sekejap." Fang Yu berkata dengan dingin. Wajah Liu Lianxia menjadi pucat. Dia tahu bahwa hidupnya ada di tangan Fang Yu. "Apa yang perlu aku lakukan?" Liu Lianxia bertanya dengan suara gemetar. "Belum. Kau pergi dulu. Aku akan menemuimu saat aku membutuhkanmu," kata Fang Yu. Liu Lianxia berdiri dan merasakan tulang-tulangnya seperti rontok dan dia tidak punya kekuatan sama sekali. Fang Yu membuka pintu dan membiarkannya keluar. Kemudian, Wang Yan di aula melihat Liu Lianxia yang wajahnya pucat dan rambutnya basah oleh keringat. "Selain itu, kamu seharusnya lebih menahan diri." Memikirkan suara yang baru saja didengarnya, pipi Wang Yan sedikit memerah. Apakah semua murid bawaan tingkat 9, dia gagal mendidik Fang Yu, si cabul, dan malah dipermalukan olehnya? Seberapa memalukan itu? Beraninya dia mengatakan hal seperti itu. Pasti ada yang salah. Xia Weiyu meletakkan mangkuk dan berkata. Xia Heguang melirik Xia Tinghe dan berkata, "Tinghe, tidak ada orang lain di sini. Jika kamu menemui kesulitan, katakan saja kepada kami dan kami dapat membantumu." Xia Tinghe mengangkat kepalanya, wajahnya memerah, tetapi kemudian dia menundukkan kepalanya dan mendesah. "Aku tahu, apakah orang mesum itu melakukan sesuatu padamu lagi?" Xia Weiyu membanting meja dan berdiri. "Weiyu." Xia Heguang memelototi Xia Weiyu dan memintanya untuk tenang. Xia Tinghe ragu-ragu untuk waktu yang lama, tetapi akhirnya menceritakan apa yang terjadi pagi ini. "Bajingan Fang Yu itu benar-benar mengatakan bahwa kita bersaudara memiliki anggota tubuh yang belum berkembang dan pikiran yang sederhana. Xia Weiyu sangat marah sehingga dia hampir mematahkan sumpit di tangannya. Fang Yu, Xia Heguang, yang duduk di kursi pertama, mengerutkan kening ketika mendengar nama itu. "Itu Fang Yu yang kutemui terakhir kali di Lijiang." Xia Weiyu berkata dengan marah. Ekspresi Xia Heguang sedikit berubah. Dia tidak melupakan pemandangan aneh yang ditemuinya hari itu. Tiba-tiba, sejumlah besar ikan mati mengapung di permukaan sungai. Fang Yu muncul dari sungai, tetapi pakaiannya tidak basah sama sekali. Saat itu dia merasa bahwa anak laki-laki ini jelas bukan orang biasa. "Tinghe, ayo kita panggil kakak Xiaolong untuk pergi ke sekolah bersama besok dan biarkan dia melampiaskan amarah kita," kata Xia Weiyu. "Saudara Xiaolong, ini tidak baik." Xia Tinghe sedikit ragu-ragu. Huang Xiaolong adalah tangan kanan Xia Heguang dan pemuda paling berbakat di daerah militer Jiangnan. Usianya baru 27 tahun, tetapi ia telah dianugerahi medali bintang 3. "Tinghe, saat kamu bertarung dengan Fang Yu pagi ini, apakah kamu merasakan sesuatu yang istimewa?" Xia Heguang bertanya. Xia Tinghe mengingatnya dan wajahnya memerah. Dia dijatuhkan ke tanah oleh Fang Yu hanya dalam 2 atau 3 gerakan. Selain rasa sakit di pantatnya, dia tidak merasakan apapun lainnya. Tidak ada yang istimewa. Kalau boleh saya katakan, saya hanya merasa dia sangat kuat. Xia Tinghe berkata dengan suara rendah. Sangat kuat, Xia Heguang tampak berpikir. "Kakek, mengapa kau bertanya begitu banyak? Bajingan Fang Yu ini berani menyerang adikku. Aku akan membuat kakak Xiaolong memberinya pelajaran apapun yang terjadi," kata Xia Weiyu. Xia Heguang tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengerutkan kening, seolah sedang memikirkan sesuatu.
Setelah beberapa saat, dia berkata, setelah makan malam, minta Huang Xiaolong datang ke ruang belajar untuk menemuiku. Oke, Xia Weiyu sangat bersemangat. Dia tahu bahwa kakeknya akan mencari saudara Xiaolong untuk membantu mereka membalas dendam. Kakek, tidak perlu memanggil kakak Xiaolong. Pukulannya terlalu keras. Menurutku Fang Yu tidak seburuk itu. Xia Tinghe berkata dengan ragu-ragu. Jangan khawatir, aku terutama ingin menguji kekuatan Fang Yu. Xiaolong adalah kandidat yang paling cocok, aku akan membuatnya memperhatikan skalanya. Xia Heguang berkata, jangan bicarakan ini dulu, ayo kita lanjutkan makannya. Keesokan paginya, Fang Yu datang ke kelas dan melihat sarapan di kotak makan siang yang lezat di atas meja. Fang Yu melihat dan melihat telur goreng berbentuk hati dan 2 sosis di dalamnya. Tak heran jika dia merasakan banyak tatapan iri saat pertama kali masuk kelas. Ternyata karena mereka melihat sarapan ini. Fang Yu menoleh dan menatap Tang Xiaorou. Pada saat ini, Tang Xiaorou sedang mengerjakan soal matematika dengan serius, tetapi telinganya yang merah mengungkapkan suasana hatinya. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Dia membuka kotak makan siang dan menghabiskan makanannya dalam waktu singkat. Terutama telur gorengnya, yang Fang Yu masukkan ke mulutnya dalam 1 gigitan. Adegan ini bagaikan Fang Yu menelan hati Tang Xiaorou dalam 1 tegukan, membuat anak-anak lelaki di sekitarnya menggertakkan gigi karena cemburu. Baiklah, apakah ini enak? Tang Xiaorou menoleh dan bertanya, wajahnya memerah. Untuk sarapan yang tidak memerlukan keterampilan teknis apapun, jangan tanya bagaimana rasanya. Semuanya sama saja, Fang Yu berkata setelah menyesap air. Tang Xiaorou sedikit kecewa ketika dia melihat ekspresi Fang Yu yang tenang dan dia tampaknya tidak menunjukkan reaksi khusus apapun. Betapa besarnya kayu itu. Sepulang sekolah pada siang hari, Fang Yu hendak pergi ke kafetaria ketika dia menerima telepon dari Li Xiaomo. Tuan Fang, saya menemukan seorang pria yang katanya memiliki lebih dari 20 inti binatang iblis, tetapi saya tidak yakin apakah inti binatang iblis yang dimilikinya adalah yang Anda butuhkan, jadi saya ingin meminta Anda untuk pergi bersama saya menemui orang ini. Apakah itu cocok untuk Anda, Tuan Fang? Lebih dari 20 inti binatang iblis. Menjadi kaya, mata Fang Yu berbinar dan dia langsung berkata, tidak masalah, aku punya waktu sekarang. Baiklah, saya akan segera sampai di gerbang sekolah Anda, Tuan Fang, kata Li Xiaomo. Fang Yu pertama-tama pergi ke kafetaria untuk segera menghabiskan makan siangnya, dan kemudian berjalan keluar gerbang sekolah. Pada saat ini, Xia Weiyu berteriak kegirangan dari sebuah jeep hijau militer yang diparkir di seberang jalan, bajingan itu keluar. Bab 107 jiwa yang tersakiti memasuki tubuh. Apakah dia Fang Yu? Duduk di kursi pengemudi adalah seorang pria muda dengan wajah persegi dan ekspresi tegas. Matanya tampak tajam, dan bahkan saat duduk di dalam mobil, orang bisa merasakan aura tajam yang terpancar darinya. Dia adalah Letnan Jenderal termuda di daerah militer Jiangnan, Huang Xiaolong. Dia berjalan ke arah kita, tepat pada waktunya. Xia Weiyu berkata dengan tatapan menggoda. Hari ini, dia akan membuat Fang Yu menderita dan meminta maaf kepada kedua saudari itu. Huang Xiaolong memandang Fang Yu dan bersiap untuk mendorong pintu dan keluar dari mobil. Saudara Xiaolong, ingatlah untuk bersikap lembut. Pada saat ini, Xia Tinghe, yang duduk di kursi belakang, berbicara. Huang Xiaolong menoleh ke arah Xia Tinghe dan berkata sambil tersenyum, Marsekal Xia sudah memberitahuku, aku akan berhati-hati dengan beratnya situasi, jangan khawatir. Setelah mengatakan itu, Huang Xiaolong mendorong pintu dan keluar dari mobil. Ketika Xia Weiyu melihat Fang Yu mendekat, dia juga keluar dari mobil. Fang Yu, Xia Weiyu berteriak pada Fang Yu yang ada di depannya. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, apa yang ingin kau bicarakan padaku? Tentu saja ada sesuatu. Aku di sini untuk menyelesaikan masalah denganmu hari ini. Xia Weiyu berkata sambil berkacak pinggang. Menyelesaikan akun. Fang Yu menunjukkan senyuman. Bagaimanapun, Li Xiaomo belum datang, jadi dia punya waktu untuk bermain dengan para suster. Kamu bukan saja mengikuti kakakku sebelumnya, tetapi kamu bahkan menyerangnya kemarin, kata Xia Weiyu penuh semangat. Kau paham betul bahwa adikmu lah yang menyerangku lebih dulu, dan aku hanya melawan balik untuk membela diri.
Fang Yu menjawab, tidak hanya itu, kamu juga mempermalukan aku dan saudara perempuanku. Wajah Xia Weiyu memerah dan dia melanjutkan. Aku mengatakan kebenaran, bukan bermaksud mempermalukanmu. Fang Yu berkata dengan tenang. Kamu, Xia Weiyu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia berharap bisa menghampiri Fang Yu dan menendangnya 2 kali untuk melampiaskan amarahnya. Adik kecil, tidak baik berbicara seperti itu. Pada saat ini, Huang Xiaolong berjalan mendekati Fang Yu dan berkata sambil tersenyum. Fang Yu telah menyadari kehadirannya sejak lama. Dilihat dari aura yang terpancar dari tubuhnya, laki-laki ini berada pada tahap awal pembangunan pondasi, yaitu menjadi master bela diri. Nama saya Huang Xiaolong. Huang Xiaolong menatap Fang Yu dan berkata, dia sedang mengamati Fang Yu. Tadi malam, Xia Heguang memanggilnya ke ruang belajar dan secara khusus menyuruhnya mengamati Fang Yu dengan saksama dan menguji kekuatan Fang Yu. Melihat Xia Heguang begitu serius, dia berpikir Fang Yu adalah seorang jenius yang luar biasa. Tetapi sekarang setelah dia melihatnya secara langsung, Huang Xiaolong sangat kecewa. Dilihat dari penampilannya saja, bukankah dia hanya siswa SMP biasa? Dia kurus dan penampilannya biasa saja. Aura yang terpancar dari tubuhnya menunjukkan bahwa dia paling-paling adalah seorang seniman bela diri dengan kekuatan bawaan tingkat ke-7 atau ke-8. Bagi orang awam, kultivasi semacam ini mungkin dianggap baik. Tetapi bagi seorang jenius seperti Huang Xiaolong, hal itu tidak layak disebut sama sekali. Bagaimanapun, dia sudah menjadi setengah langkah Grandmaster ketika dia berusia 18 tahun. Marsekal Xia, kali ini Anda membuat kesalahan, bukan? Tatapan mata Huang Xiaolong berangsur-angsur berubah meremehkan saat dia menatap Fang Yu. Apa yang ingin kamu lakukan? Membantu kedua saudari ini, kata Fang Yu. Wajah Huang Xiaolong tampak tegas, dan dia berkata, aku ingin kamu meminta maaf kepada mereka berdua. Saya tidak melakukan kesalahan apapun, mengapa saya harus meminta maaf? Fang Yu bertanya balik. Xia Weiyu di sebelahnya mengubah ekspresinya dan hendak berbicara. Namun Huang Xiaolong menghentikannya dengan sebuah isyarat. Jika kamu tidak meminta maaf, aku akan menggunakan tindakan keras untuk memberimu pelajaran. Huang Xiaolong berkata dengan suara yang dalam. Ajari aku. Fang Yu tersenyum dan berkata, saya penasaran, apa yang bisa Anda ajarkan kepada saya? Aku harap kamu bisa bersikap lebih sopan terhadap gadis-gadis di masa depan. Huang Xiaolong berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama, dia tiba-tiba bergerak, mencoba menahan bahu Fang Yu. Namun detik berikutnya, tangan kanannya yang terulur ditangkap oleh tangan kiri Fang Yu. Wajah Huang Xiaolong sedikit berubah. Dia mencoba sedikit lebih keras, tetapi mendapati bahwa dia tidak dapat melepaskan diri sama sekali dari tangan kiri Fang Yu. Orang ini kelihatannya kurus sekali, kok bisa dia kuat sekali? Sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Huang Xiaolong, dan dia meningkatkan kekuatan tangan kanannya. Masih tidak bergerak, tangan Fang Yu seperti penjepit besi, memegang tangan kanannya erat-erat. Pada saat ini, ekspresi Fang Yu tidak berubah dan dia tampak menanggapinya dengan enteng. Keterkejutan di mata Huang Xiaolong bertambah kuat, dan pada saat yang sama, dia mengalirkan ki internal dalam tubuhnya dan menarik dengan kuat. Pada saat ini, Fang Yu tiba-tiba melepaskan tangannya. Huang Xiaolong tidak mampu menarik kembali kekuatannya tepat waktu, kehilangan keseimbangan, dan mundur 2 atau 3 langkah. Fang Yu melirik ke belakangnya dan melihat sedan Mercedes-Benz hitam berhenti. Fang Yu mengenali mobil ini, itu mobil Li Xiaomo. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Kalau kamu mau mendidik seseorang, didiklah kedua saudari ini dulu. Jelas, mereka lebih membutuhkan pendidikan. Setelah Fang Yu selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan menuju Mercedes-Benz hitam. Kamu, Xia Weiyu menghentakkan kakinya dengan marah dan melihat Fang Yu masuk ke dalam mobil dan pergi. Kakak Xiaolong, bukankah kita sudah sepakat untuk memberi pelajaran pada bajingan ini? Kenapa kau membiarkannya pergi begitu saja? Xia Weiyu menatap Huang Xiaolong dan berkata. Huang Xiaolong tampak agak jelek. Dalam konfrontasi dengan Fang Yu tadi, dia benar-benar berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Terutama dengan saudara perempuan Xia yang mengawasinya, dia merasa sangat malu. Fang Yu ini tidak selemah yang dia kira. Setidaknya, kekuatannya sangat kuat,
yang sama sekali tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya. Wei Yu, aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Lagi pula, kita sudah di gerbang sekolah hari ini, jadi aku tidak bisa melakukan apapun yang serius. Huang Xiaolong berkata dengan tatapan tegas di matanya. Duduk di dalam mobil, Li Xiaomo menatap Fang Yu di sampingnya dan bertanya, Tuan Fang, apakah Anda dalam masalah? Saya melihat jeep itu memiliki plat nomor hitam, dan sepertinya itu adalah kendaraan khusus untuk distrik militer. Dari aura yang terpancar dari Huang Xiaolong, Fang Yu tahu bahwa dia adalah seorang prajurit. Tapi itu bukan masalah besar. Tidak apa-apa. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata. Melihat Fang Yu tidak peduli, Li Xiaomo tidak bertanya lagi. Siapa orang yang kamu bicarakan itu? Kok dia punya banyak sekali inti binatang iblis? Fang Yu bertanya. Kudengar dia adalah ahli sihir dari wilayah barat daya. Dia kebetulan bepergian ke Jiangnan baru-baru ini, dan diundang oleh keluarga Jin di Jiangnan untuk melakukan sihir. Mengenai mengapa dia memiliki begitu banyak inti dalam monster, aku tidak tahu. Aku hanya mendengar bahwa dia berencana untuk menjual inti dalam ini ke rumah lelang, kata Li Xiaomo. Seorang ahli sihir dari barat daya. Praktik. Metode apa? Fang Yu bertanya dengan bingung. Kudengar keluarga Jin akhir-akhir ini dihantui, tapi aku tidak yakin dengan detailnya. Konon mereka mengundang banyak penyihir untuk melakukan ritual, tapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya, mereka harus mengeluarkan banyak uang untuk mengundang guru dari jauh di barat daya untuk melakukan ritual. Guru ini baru saja tiba di keluarga Jin pagi ini, jadi mungkin dia masih melakukan ritual sekarang. Kita akan tahu saat kita sampai di keluarga Jin nanti, kata Li Xiaomo. 1 jam kemudian, Fang Yu tiba di gerbang sebuah villa di puncak gunung. Sebelum turun dari mobil, Fang Yu merasakan aura jahat yang kuat. Tidak heran keluarga Jin dihantui. Aura jahat yang menyelimuti villa ini lebih kuat dari kuburan massal. Setelah turun dari mobil, Li Xiaomo berdiri di samping Fang Yu, merasakan hawa dingin datang dari telapak kakinya. Dia tidak dapat menahan diri untuk menggigil dan wajahnya menjadi sedikit pucat. Saat itu tengah hari, matahari sudah tinggi di langit dan cuaca cerah. Tapi saat saya berdiri di depan villa ini, saya merasa dingin sekali, aneh sekali. Tuan Fang, apakah benar-benar ada hantu di sini? Li Xiaomo bertanya dengan suara rendah. Itu mungkin. Fang Yu menjawab. Mendengar kata-kata Fang Yu, Li Xiaomo menjadi semakin takut dan mendekati Fang Yu. Tidak ada penjaga keamanan di gerbang keluarga Jin, jadi mereka berdua langsung masuk. Pada saat ini, seluruh villa sunyi senyap, dan tampaknya tidak ada seorang pun di rumah. Baru setelah Fang Yu dan Li Xiaomo memasuki aula, mereka melihat banyak orang berdiri di kedua sisi aula, diam-diam memperhatikan seorang pria paruh baya mengenakan jubah Tao biru di tengah aula. Pendeta Tao itu membelakangi Fang Yu dan Li Xiaomo, kepalanya tertunduk, seolah-olah dia tengah melantunkan mantra sihir dalam hati. Di depannya ada sebuah meja, di atasnya terdapat beberapa kertas jimat, semangkuk darah, dan segenggam rambut. Melihat benda-benda di atas meja, Fang Yu sedikit mengernyit, merasa benda-benda itu tampak familiar. Lalu, pendeta Tao itu tiba-tiba bergerak, mengambil pedang kayu persik, dan mulai menari di udara, seolah-olah sedang menebas sesuatu. Teriakan melengking terdengar di udara. Kecuali pendeta Tao dan Fang Yu, semua orang yang hadir ketakutan mendengar suara itu dan gemetar seluruh tubuh. Li Xiaomo, khususnya, berteriak dan memeluk lengan Fang Yu. Pada saat ini, pendeta Tao itu tiba-tiba berbalik. Melihat wajahnya, pupil mata Fang Yu sedikit mengecil. Saya melihat pendeta Tao itu mengenakan topeng wajah hantu, dan pupil pada topeng itu bersinar dengan cahaya biru redup. Pendeta Tao ini dari klan Xuanming. Ketika melihat Fang Yu, pendeta Tao yang mengenakan topeng hantu juga tercengang. Dia merasa bahwa orang di depannya tampak sangat familiar. Kemudian, dia teringat adegan yang dikirim oleh anggota sukunya Ajiu sebelum kematiannya. Orang ini adalah orang yang membunuh Ajiu. Kau datang tepat pada waktunya. Pertama, tarik jiwa yang telah dizalimi selama 1000 tahun itu kepadanya, dan biarkan dia merasakan sakitnya jiwanya yang terkoyak. Lalu, bunuh dia dan serap jiwa yang telah dizalimi selama 1000 tahun itu. Memikirkan hal ini, pendeta Tao mengayunkan pedang kayu persik di tangannya dan mengarahkannya langsung ke Fang Yu.
Fang Yu merasakan hawa dingin datang dari atas kepalanya, disertai teriakan melengking. Dia mendongak dan hanya melihat gumpalan asap hitam. Detik berikutnya, gumpalan asap hitam menembus kepalanya. Bab 108 jiwa yang dirugikan dari seorang kultivator tahap jiwa baru lahir. Kesuksesan. Sang Taois sangat gembira. Kekuatan jiwa hantu yang dizalimi selama 1000 tahun ini sangat kuat. Selama itu masuk ke tubuh Fang Yu, itu pasti akan mencabik-cabik jiwa Fang Yu dan kemudian menempati tubuh Fang Yu. Setelah itu, Pendeta Tao menggunakan metode rahasia klan Xuanming untuk menyerap jiwa yang dizalimi ke dalam topeng. Dengan cara ini, Fang Yu mudah ditangani, dan dia berhasil menyerap jiwa yang dirugikan ke dalam topeng, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Akan tetapi, setelah arwah yang dizalimi itu merasuki tubuh Fang Yu tidak merasakan kesakitan sebagaimana yang diperkirakan sang pendeta Tao. Bahkan ekspresinya tidak berubah, dia masih berdiri di sana. Jiwa yang terzalimi ingin menempati tubuhku. Mata Fang Yu dingin dan pupil matanya bersinar merah. Dia mengulurkan 2 jari tangan kanannya dan mengetuk dahinya. Cahaya putih menyala di ujung jari, dan teriakan melengking segera keluar dari tubuh Fang Yu. Jeritan itu bukan hanya satu suara, tetapi sekelompok suara, seolah-olah ratusan bayi dan wanita sedang menangis. Suaranya keras, menusuk hati dan menakutkan. Li Xiaomo yang berdiri di samping Fang Yu sangat ketakutan mendengar teriakan itu hingga kakinya lemas dan dia pun terduduk di tanah. Sekarang setelah kamu masuk, jangan berpikir untuk pergi dengan mudah. Fang Yu berkata dengan dingin, cahaya putih di jarinya menjadi semakin menyilaukan. Pada saat yang sama, jeritan yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin melengking. Adegan ini tidak hanya aneh, tetapi juga menyeramkan. Anggota keluarga Jin yang berdiri di kedua sisi aula semuanya memiliki wajah pucat dan ketakutan di mata mereka. Ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di keluarga Jin mereka. Bersamaan dengan teriakan, gumpalan asap hitam perlahan muncul dari atas kepala Fang Yu. Asap hitam itu tampak berjuang mati-matian, mencoba keluar dari tubuh Fang Yu. Pendeta Tao yang melihat kejadian ini terkejut. Fang Yu di depannya benar-benar dapat menahan erosi jiwa yang telah dizalimi selama 1000 tahun dan bahkan memaksanya keluar dari tubuhnya. Metode macam apa ini? Namun pendeta Tao itu hanya terkejut sesaat dan segera tersadar. Karena hantu berusia 1000 tahun yang dizalimi ini tidak dapat secara langsung mencabik-cabik jiwa Fang Yu, sekarang saatnya untuk menyerap kekuatannya ke dalam topeng. Memikirkan hal ini, Sang Tao meraih pedang kayu persik dan mengayunkannya ke udara sambil melantunkan beberapa mantra. Kekuatan misterius, jiwa, datanglah segera. Pendeta Tao itu berteriak pelan dan mengarahkan pedang kayu persik ke posisi Fang Yu. Sebuah kekuatan gravitasi yang kuat muncul di udara, menghisap jiwa yang telah dizalimi selama 1000 tahun itu keluar dari tubuh Fang Yu. Gumpalan asap hitam melayang di udara dan dengan cepat menghilang di balik topeng Sang Tao. Jeritan itu berhenti tiba-tiba. Aula itu tiba-tiba menjadi sunyi, hanya suara isak tangis beberapa orang yang ketakutan yang terdengar. Fang Yu menatap pendeta Tao di depannya dengan tatapan tegas. Pada saat ini, mata pada topeng hantu, yang awalnya bersinar dengan cahaya biru redup, sekarang bersinar dengan cahaya hitam. Aura yang kuat terpancar dari pendeta Tao. Ledakan. Meja-meja dan kursi-kursi di sampingnya terhempas oleh momentum ini, dan para anggota keluarga Jin yang berdiri di kedua sisi aula terjatuh ke tanah. Wu, Tuan Wu, kepala keluarga Jin, Jin Deyuan, menatap pendeta Tao yang berdiri di tengah aula, tubuhnya dikelilingi oleh udara hitam, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tidak segan-segan mengeluarkan biaya untuk mengundang Guru Wu, dan meminta dia untuk membersihkan hantu-hantu keluarga Jin. Tetapi sekarang, Tuan Wu dirasuki roh jahat dan lebih terlihat seperti hantu. Terutama topeng hantu di wajah Master Wu, sungguh menakutkan. Aku tidak menyangka bahwa di tempat sekecil ini, aku, Wu Baiyu, akan bertemu dengan roh jahat yang begitu kuat. Tuhan benar-benar menolongku. Hahaha. Pendeta Tao itu tertawa keras ke arah langit, dan suaranya telah berubah saat ini. Selain suara aslinya, ada suara serak lain yang menutupinya, kedengarannya sangat aneh. Fang Yu menatap Wu Baiyu dan sedikit menyipitkan matanya. Aura yang terpancar dari Wu Baiyu saat ini samar-samar memiliki kekuatan tahap jiwa baru lahir.
Jelaslah bahwa jiwa yang dizalimi yang diserap ke dalam topeng olehnya setidaknya adalah seorang kultivator pada tahap jiwa baru lahir di kehidupan sebelumnya, dan kemungkinan besar adalah seorang kultivator jahat. Roh yang dizalimi dari seorang kultivator jahat di tahap jiwa baru lahir dari lebih dari 1000 tahun yang lalu, cukup menarik. Namun, Fang Yu sangat jelas bahwa tidak peduli sihir apapun yang digunakan Wu Baiyu, dia tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan penuh jiwa yang terzalimi ini. Nak, siapa namamu? Wu Baiyu menatap Fang Yu, pupil pada topengnya memancarkan cahaya hitam. Tatapan Fang Yu acuh tak acuh, dan dia berkata, akulah yang membunuh orang-orangmu. Mengenai namaku, kamu tidak perlu mengetahuinya. Kau masih saja sombong saat kau akan mati. Aku akan menggunakanmu untuk menguji kekuatan jiwa yang terzalimi ini. Wu Baiyu berkata dengan suara yang dalam. Sambil berbicara dia menggeram dan menamparkan Fang Yu dengan telapak tangannya. Terdengar ledakan suara di udara, dan suatu kekuatan besar datang ke arah Fang Yu. Wajah Fang Yu tenang. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menangkisnya di depannya. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh aula bergetar hebat. Lampu gantung di langit-langit bergetar hebat lalu jatuh. Di bawahnya ada Li Xiaomo, yang kakinya lemah dan ketakutan. Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang Li Xiaomo yang duduk di sebelahnya. Aliran energi sejati yang lembut mendorong Li Xiaomo ke posisi aman di sudut aula. Pada saat ini, King pun terdengar. Wajah-wajah hantu di kabut hitam semuanya membuka mata lebar-lebar dengan ekspresi ketakutan yang teramat sangat. Apa yang sedang terjadi, Ajiu? Wu Baiyu berkata sambil bergegas mendekati Fang Yu. Melihat batu giok hitam di depannya, Fang Yu mencibir dan berkata, jika kamu berdiri jauh, kamu bisa bermain lebih lama. Namun, kamu mengambil inisiatif untuk mendekat, yang sama saja dengan mencari kematian. Wu Baiyu menatap senyum di wajah Fang Yu, dan entah mengapa dia tiba-tiba merasa jantungnya bergetar. Tetapi sekarang dia sudah berlari di hadapanku, tidak ada alasan untuk mundur. Dia meraung dan auranya meledak sepenuhnya. Dia memadatkan tenaga sejati yang amat kuat di tangan kanannya dan meninju Fang Yu. Fang Yu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menangkis pukulan Wu Baiyu. Seluruh kekuatan Wu Baiyu dicurahkan pada pukulan ini. Tetapi ketika pukulan ini menyentuh telapak tangan kanan Fang Yu, tidak menyebabkan kerusakan apapun. Engah. Sebaliknya, Wu Baiyu malah terkena serangan ki sejati yang kuat dan memuntahkan seteguk darah. Fang Yu mencengkeram tangan kanan Wu Baiyu dan memutarnya dengan keras. Retakan. Pergelangan tangan Wu Baiyu langsung hancur. Ah! Wu Baiyu menjerit dan pada saat yang sama mencoba menyerang balik Fang Yu. Tetapi saat ini, Fang Yu sudah melancarkan pukulan dengan tangan kirinya. Sasarannya langsung diarahkan ke topeng hantu di wajah Wu Baiyu. Ledakan. Beberapa retakan muncul pada topeng wajah hantu itu dan hancur. Setelah topengnya terlepas, wajah sepucat batu giok hitam dan penuh ketakutan pun terlihat. Di matanya, pemuda di depannya hanyalah seorang iblis. Kok bisa sekuat itu? Topengnya terbuat dari besi dingin 9 hari, dan ada energi sejati yang terkondensasi di atasnya, yang memiliki efek perlindungan. Namun Fang Yu hanya melayangkan pukulan ringan dan topengnya hancur, dan di saat yang sama, semua usaha dan kerja kerasnya selama 10 tahun terakhir menjadi sia-sia. Kamu, tepat sekali. Wu Baiyu menatap Fang Yu dan ingin mengatakan sesuatu. Fang Yu mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Ledakan. Giok hitam itu terlempar mundur sejauh lebih dari 10 meter dan menghantam tembok dengan keras, menyebabkan munculnya retakan pada tembok. Bab 109, menjadi murid. Wu Baiyu jatuh ke tanah dan pingsan. Terjadi keheningan di aula itu. Baik orang-orang dari keluarga Jin atau Li Xiaomo, mereka semua menatap Fang Yu dengan tatapan kosong. Apa yang baru saja mereka saksikan terlalu mengejutkan. Pada saat ini, tidak seorang pun menyadari bahwa pecahan topeng wajah hantu yang jatuh di kaki Fang Yu benar-benar mengeluarkan semburan udara hitam. Udara hitam itu kembali mengembun menjadi bola di udara dan bergerak cepat menuju seorang pria paruh baya yang berdiri di sampingnya. Wajah lelaki itu berubah drastis dan dia menjerit kaget. Namun baru saja ia mengucapkan kata itu, gumpalan asap hitam menembus kepalanya. Lalu, ekspresi lelaki itu tiba-tiba berubah, dan matanya berubah putih secara aneh. Sesaat kemudian, dia menjerit, tubuhnya terpelintir, dan tiba-tiba membeku di tempat.
Darah mengalir dari sudut matanya, hidung, mulut, dan telinganya secara bersamaan. Pendarahan dari ketujuh lubang mati mendadak. Melihat kejadian itu, semua yang hadir ketakutan hingga berteriak dan gemetaran. Fang Yu tidak menyangka bahwa setelah topengnya hancur, jiwa yang disakiti ternyata bisa bersatu kembali. Setelah lelaki itu meninggal tiba-tiba, jiwa yang dizalimi itu keluar lagi dari kepala lelaki itu dan terbang menuju orang lain. Jiwa yang disakiti ini sedang panik mencari tubuh yang cocok. Ia perlu mendapatkan tubuh yang dapat menahan kekuatan jiwanya. Akan tetapi, sebagian besar orang yang hadir hanyalah manusia biasa dan sama sekali tidak sanggup menahan kekuatan jiwa yang terzalimi ini. Begitu merasuk ke dalam tubuh, jiwa asli tubuh fisik akan terkoyak. Tubuh mereka akan seketika kehilangan vitalitasnya karena kekuatan yang berlebihan dari jiwa yang dizalimi. Terdengar teriakan di aula, dan semua orang takut menjadi sasaran berikutnya dari roh yang dizalimi ini. Fang Yu menatap jiwa-jiwa yang terzalimi berlarian di udara dan hendak mengambil tindakan. Tetapi pada saat ini, hantu yang dizalimi itu bergegas menghampiri seorang gadis kecil seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Detik berikutnya, benda itu menusuk kepala gadis kecil itu. Jiaru, Jin Deyuan yang berada di sebelahnya berteriak dengan wajah pucat. Gadis kecil itu berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Dia sangat imut dan memiliki sepasang mata besar berair dengan bola mata hitam yang berguling-guling. Pada saat ini, dia tampak bingung dan mendongak menatap ayahnya yang hampir menangis. "Ayah, ada apa?" dia bertanya. Fang Yu menatap gadis kecil itu dan tatapannya sedikit berubah. Setelah roh jahat berusia 1000 tahun memasuki tubuh gadis kecil itu sebenarnya baik-baik saja. Semakin muda usia Anda, semakin rapuh jiwa Anda, dan terlebih lagi tubuh Anda. Menurut akal sehat, setelah jiwa yang telah dizalimi selama 1000 tahun itu memasuki tubuh gadis kecil itu, jiwa asli gadis kecil itu akan langsung menghilang dan tubuhnya akan meledak. Tetapi dia tidak bereaksi sama sekali. Mungkinkah itu? Fang Yu menatap gadis kecil itu, sekilas ekspresi terkejut tampak di matanya. Dia melangkah cepat ke depan dan meletakkan tangannya di kepala gadis kecil itu. Jeritan mengerikan kembali terdengar dari dalam tubuh gadis kecil itu. Jin Deyuan yang berdiri di samping, menatap Fang Yu dengan gugup, seluruh tubuhnya gemetar. Fang Yu perlahan mengangkat tangannya ke atas. Jiwa yang dizalimi ditarik keluar dari tubuh gadis kecil itu oleh Fang Yu. Jiwa yang dizalimi itu berubah menjadi asap hitam dan muncul di bawah telapak tangan Fang Yu, berputar terus-menerus, berusaha melepaskan diri dari ikatan Fang Yu. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri kali ini. Fang Yu membalikkan tangannya, dan energi sejati berwarna merah muda tiba-tiba menyala di tangannya. Mendesis. Terdengar suara terbakar, disertai jeritan melengking. Jiwa yang dizalimi selama 1000 tahun ini dibakar di tangan Fang Yu, dan kepulan asap putih mengepul. Setelah lebih dari 10 detik, teriakan yang bergema di seluruh aula menghilang. Jiwa yang dizalimi selama 1000 tahun ini telah hancur total dan tidak akan pernah terlahir kembali. Gadis kecil itu menatap Fang Yu, tatapannya masih kosong. Jin Deyuan yang berdiri di sana, melihat bahwa putrinya baik-baik saja, dan dengan gembira memeluknya. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Fang Yu dengan penuh rasa terima kasih, guru, terima kasih, guru. Fang Yu mengabaikan Jin Deyuan dan berjalan ke Wu Baiyu yang terbaring tidak jauh. Dia berjongkok dan menamparkan wajah Wu Baiyu, membangunkan Wu Baiyu yang tidak sadarkan diri. Ketika Wu Baiyu melihat Fang Yu di depannya, hanya ada ketakutan di matanya. "Kudengar kau punya banyak inti binatang iblis," kata Fang Yu. Wajah Wu Baiyu sedikit berubah, lalu secercah harapan muncul di matanya. Dia mengangguk berulang kali dan berkata, "Aku punya 23 inti binatang iblis di tanganku, tetapi, selama kamu membiarkanku hidup, aku akan memberimu semua inti binatang iblis itu." "Kesepakatan," Fang Yu berkata sambil tersenyum. Wu Baiyu merasa amat sedih. Lagi pula, awalnya dia berencana untuk menjual 23 inti monster ini ke rumah lelang, dan dia bisa mendapatkan setidaknya puluhan juta yuan, tetapi sekarang dia harus melepaskannya dengan cuma-cuma. Namun dalam menghadapi kehidupan, uang tidak berarti apa-apa. Selama dia bisa menyelamatkan hidupnya, cepat atau lambat dia akan mendapatkan uang itu kembali dari Fang Yu,
dan membuat Fang Yu membayar harga atas apa yang dia lakukan hari ini. Memikirkan hal ini, Wu Baiyu merasa jauh lebih baik. Dia mengeluarkan tas penyimpanan dari pinggangnya, mengalirkan energi sejatinya, dan mengeluarkan kotak kayu yang berisi 23 inti dalam binatang iblis. Fang Yu mengambil kotak kayu itu, membukanya dan matanya berbinar. Benar-benar ada 23 inti dalam binatang iblis. Meskipun mereka semua merupakan inti dalam binatang iblis tingkat rendah 2 atau 3, jumlah mereka lebih banyak. Pada saat yang sama, Fang Yu juga memperhatikan tas penyimpanan di tangan Wu Baiyu. Dia sudah lama tidak melihat benda ini. 3000 tahun yang lalu, tas penyimpanan dianggap sebagai senjata sihir paling dasar, dan hampir setiap pembudidaya memilikinya. Namun saat ini tas penyimpanan sudah menjadi harta karun yang langka dan cukup langka. Berikan aku tas penyimpanan ini juga, kata Fang Yu. Wajah Wu Baiyu berubah. Dia menghabiskan banyak tenaga dan sumber daya untuk mendapatkan tas penyimpanan ini dari seorang pedagang dari wilayah barat, dan itu merupakan harta yang tak ternilai di hatinya. Tetapi begitu dia bertemu dengan mata dingin Fang Yu, pikiran dalam benaknya lenyap. Dia tahu bahwa dia tidak dalam posisi untuk tawar-menawar dengan Fang Yu sekarang. Petik 2. Tidak masalah. Wajah Wu Baiyu tampak sedih, dan dia menyerahkan tas penyimpanan itu kepada Fang Yu. Tidak buruk. Fang Yu mengambil tas penyimpanan dan tersenyum. Wu Baiyu merasa amat kesal dalam hatinya. Begitu dia kembali ke suku, dia akan meminta ketua suku untuk membawa semua tetua untuk membalas dendam pada Fang Yu. Dia ingin mengambil kembali semua yang hilang hari ini. Pada saat ini, Fang Yu meletakkan tangan kanannya di atas kepala Wu Baiyu. Apa yang ingin kamu lakukan? Wu Baiyu berkata dengan wajah berubah. Jangan khawatir, aku bilang aku tidak akan membunuhmu, dan aku tidak akan membunuhmu. Tapi hukuman tetap tidak bisa dihindari. Fang Yu berkata ringan, dengan lampu merah berkedip di tangannya. Wu Baiyu hanya merasakan bahwa kultivasi di tubuhnya perlahan menghilang. Tingkat kekuatannya perlahan turun dari setengah langkah Grandmaster ke tingkat ke-10, ke-8, ke-5, dan pertama dari bawaan, sampai menghilang sepenuhnya. Dantiannya menjadi kosong, dan hasil latihannya selama puluhan tahun pun hilang. Metode macam apa ini? Wajah Wu Baiyu menjadi pucat, dan dia merasakan layar hitam di depan matanya dan hampir pingsan. Fang Yu berdiri, melirik Wu Baiyu, dan berkata, kembalilah dan beritahu orang-orangmu untuk tidak memprovokasiku lagi, kalau tidak, aku tidak keberatan pergi ke barat daya dan menghancurkan sarangmu. Li Xiaomo masih duduk di tanah, menatap kosong ke arah Fang Yu yang berjalan ke arahnya. Kami memperoleh panen yang baik hari ini, sekarang kami akan pulang, kata Fang Yu. Petik 2. Oh. Li Xiaomo berdiri, tetapi kakinya masih sedikit lemah. Dia terhuyung dan hampir terjatuh, dan dengan cepat memeluk lengan Fang Yu. Apakah kamu begitu takut? Fang Yu menatap Li Xiaomo dan berkata. Li Xiaomo segera melepaskan pelukan Fang Yu, pipinya sedikit memerah, dan berkata, ya, saya minta maaf, Tuan Fang. Melihat Fang Yu hendak pergi, Jin Deyuan buru-buru membawa gadis kecil itu ke Fang Yu dan membungkuk padanya. Anggota keluarga Jin lainnya mengikuti Jin Deyuan dan membungkuk kepada Fang Yu bersama. Tanpa Fang Yu, banyak orang yang hadir hari ini akan berada dalam bahaya besar. Terima kasih atas bantuanmu, Guru. Kalau tidak, nyawa putriku akan terancam. Dia membungkuk pada Fang Yu terlebih dahulu, kemudian pada Li Xiaomo. Nona Li, terima kasih telah membawa guru ini ke sini. Keluarga Jin kami tidak akan bisa membalas budi Anda. Li Xiaomo melambaikan tangannya dengan cepat. Dia telah memberi tahu Jin Deyuan sebelumnya bahwa dia akan datang ke keluarga Jin, tetapi tujuannya hanya untuk membeli lebih dari 20 inti monster di tangan Wu Baiyu. Dia tidak pernah menduga segala sesuatunya akan berkembang sampai ke titik ini. Fang Yu menatap gadis kecil itu dan berkata, dia memiliki bakat yang luar biasa, dan fisiknya sangat unik. Aku sarankan kamu mengirimnya untuk berlatih bela diri. Dengan fisiknya, masa depannya tidak terbatas. Jin Deyuan membelalakkan matanya dan menatap Fang Yu, begitu gembira hingga dia tidak bisa berbicara dengan jelas. Tuan, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Ya, Fang Yu mengangguk. Jin Deyuan segera berlutut dan berteriak kepada gadis kecil di sebelahnya, Jiaru, berlututlah dan jadilah muridku. Fang Yu sedikit mengernyit dan hendak berbicara.
Tuan, terimalah putriku sebagai muridmu. Keluarga jin kami bersedia tunduk padamu, asalkan kau memberi kami perintah. Jin Deyuan bersujud pada Fang Yu. Jin Jiaru yang berdiri di samping, mengikuti dan berlutut serta bersujud kepada Fang Yu. Bab 110 Susunan Sihir Aneh. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah lama tidak menerima murid. Wajah Jin Deyuan berubah dan dia terus bersujud, Tuan. Fang Yu sedikit mengernyit. Li Xiaomo melangkah maju dan berkata, Tuan Jin, silakan berdiri dulu. Jika Anda melakukan ini, Tuan Fang akan tidak senang. Jin Deyuan tertegun, lalu dia mendongak dan mendapati wajah Fang Yu tidak terlihat bagus. Hatinya terkejut, dan dia segera berdiri dan berkata dengan nada meminta maaf, maafkan saya. Tuan Fang, saya hanya... Anda dapat menemukan guru seni bela diri atau sekte terkenal dan memberi tahu mereka bahwa putri Anda memiliki tubuh spiritual bawaan. Saya yakin semua orang akan berbondong-bondong menerimanya sebagai murid. Setelah mengatakan itu, Fang Yu berbalik dan pergi. Li Xiaomo mengucapkan selamat tinggal pada Jin Deyuan dan mengikuti Fang Yu. Jin Jiaru masih berlutut di tanah, menatap punggung Fang Yu dan berkedip, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Di dalam mobil, Li Xiaomo menatap Fang Yu, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Tuan Fang, karena menurut Anda gadis itu sangat berbakat, mengapa? Fang Yu mengangkat matanya dan melirik Li Xiaomo dengan tatapan agak dingin. Li Xiaomo gemetar seluruh tubuhnya, wajahnya pucat, dan dia tidak berani berbicara lagi. Tatapan Fang Yu tidak diarahkan pada Li Xiaomo, dia hanya mengingat beberapa kenangan buruk. Dahulu kala, dia juga menjadi pemimpin suatu sekte. Pada saat itu, hampir 500 murid di sekte Tiandao masih sangat muda dan pada usia terbaik mereka. Tetapi, kobaran api ungu itu memusnahkan segalanya. Sejak saat itu, Fang Yu tidak pernah menerima murid lagi. Daerah militer Jiangnan, kompleks militer, di halaman. Xia Heguang duduk di kursi malas, memegang secangkir teh di tangannya, menatap Huang Xiaolong di depannya, dan bertanya, apa pendapatmu tentang anak laki-laki ini? Wajah Huang Xiaolong tampak tenang saat dia menjawab, dia cukup kuat, tetapi tingkat seni bela dirinya sangat rendah. Ini adalah keterbatasan terbesarnya. Tentu saja, di usianya, dia jelas orang yang luar biasa, tetapi dia bukan orang yang berbakat. Xia Heguang merenung sejenak, mengangguk, dan berkata, aku mengerti, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Huang Xiaolong melirik Xia Heguang dan berkata, Jenderal, saya rasa Anda tidak perlu mencari prajurit muda untuk bergabung. Saya bisa memimpin tim sendirian dalam kompetisi ini. Xia Heguang menyipitkan matanya sedikit dan berkata, menurutmu, apa yang bisa kamu capai jika kamu memimpin tim sendirian? Setidaknya pertahankan peringkat dari sesi sebelumnya dan berusahalah untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Huang Xiaolong menjawab dengan dingin. Xia Heguang menyesap tehnya dan berkata, baiklah, aku suka kepercayaan dirimu. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku akan memikirkannya. Ya, Huang Xiaolong memberi hormat pada Xia Heguang dan berbalik untuk pergi. Setelah Huang Xiaolong pergi, Xia Heguang memanggil Xia Tinghe keluar ruangan. Tinghe, aku meminta Xiaolong untuk menguji Fang Yu, kamu seharusnya ada di sana, kan? Xia Heguang bertanya. Ya, aku tepat di sampingmu, kata Xia Tinghe. Bagaimana keadaannya saat itu? Ceritakan padaku, kata Xia Heguang. Ya, pada saat itu, saudara Xiaolong mengulurkan tangannya, dan Fang Yu meraihnya. Kemudian, Fang Yu tiba-tiba melepaskannya, dan saudara Xiaolong mundur beberapa langkah dengan ekspresi agak terkejut. Akhirnya, Fang Yu masuk ke dalam mobil hitam dan pergi. Xia Tinghe berkata jujur. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Xia Tinghe, Xia Heguang membelai jenggotnya, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kakek, ada apa? Xia Tinghe bertanya dengan kebingungan di matanya yang indah. Xia Heguang mengangkat kepalanya, menatap cucunya di depannya, dan tiba-tiba tersenyum, Tinghe, kakek telah memberimu tugas. Saat kami kembali ke kota Jianghai, waktu sudah menunjukkan pukul 3.20 sore. Fang Yu tidak kembali ke sekolah, tetapi langsung pulang. Wang Yan baru-baru ini mendapat pekerjaan di pusat perbelanjaan dan harus pergi bekerja di siang hari, jadi tidak ada orang lain di rumah saat ini. Fang Yu duduk di sofa di aula, bermain dengan tas penyimpanan yang baru saja diperolehnya dari Wu Baiyu.
Panen hari ini sangat bagus. Selain lebih dari 20 inti monster, saya juga mendapat tas penyimpanan. Fang Yu memegang tas penyimpanan di tangannya dan mengedarkan ki sejatinya. Kemudian, dia bisa melihat ruang di tas penyimpanannya. Kapasitas tas penyimpanan ini tidak besar, seukuran koper. Ada juga beberapa barang sepele seperti jimat dan plakat kayu di dalamnya, yang seharusnya menjadi hal-hal yang dibutuhkan Wu Baiyu untuk ritual hariannya. Fang Yu melirik sekilas dan tiba-tiba menemukan sepotong perkamen usang dan menguning di sudut tas penyimpanan. Dia mengeluarkan perkamen itu. Dilihat dari penampakan perkamen ini pasti sudah ada sejak lama. Bagian belakang perkamen itu kosong, sedangkan bagian depannya memiliki beberapa pola yang digambar di atasnya. Pola-pola ini meliputi persegi, segitiga, lingkaran, dan banyak bentuk tidak beraturan. Mereka rumit namun mengandung aturan-aturan tertentu. Ada juga kata-kata yang sangat kecil di samping polanya. Namun karena perkamen itu terlalu tua, kata-katanya pun terhapus dan tidak terlihat jelas. Namun, pola-pola ini sangat mirip. Setelah beberapa saat, Fang Yu sampai pada suatu kesimpulan. Ini adalah lingkaran ajaib. Isi pada perkamen itu adalah tutorial terperinci tentang lingkaran sihir. Tetapi karena kata-kata di atasnya tidak jelas, Fang Yu tidak tahu lingkaran sihir macam apa itu. Namun dilihat dari kerumitan struktur polanya, lingkaran ajaib ini bukanlah lingkaran biasa. Itu pastilah sebuah lingkaran sihir tingkat tinggi, dan efeknya pastilah amat kuat. Mungkinkah ini metode rahasia klan Xuan Ming? Mereka menggunakan lingkaran sihir ini untuk menyerap kekuatan jiwa-jiwa yang dizalimi ke dalam topeng wajah hantu, dan kemudian menggunakan kekuatan jiwa-jiwa yang dizalimi. Tetapi lingkaran sihir ini sangat rumit, fungsinya seharusnya tidak sesederhana dan biasa saja. Fang Yu menatap perkamen itu dan berpikir selama lebih dari 10 menit, tetapi tetap tidak mendapat petunjuk. Penelitiannya tentang lingkaran sihir tidak mendalam, dan perkamen itu terlalu usang, sehingga isinya kabur dan tidak jelas. Semakin dia membacanya, semakin sedikit yang dia pahami. Sayangnya, guruku memintaku untuk berlatih seni susunan sihir dengan giat, tetapi aku menolak untuk mendengarkan dan mengabdikan diriku untuk mengolah tubuhku. Sekarang, aku benar-benar menyesal karena tidak cukup belajar. Fang Yu menghela nafas dan mengembalikan perkamen itu ke dalam kantong penyimpanan. Pada saat ini, Fang Yu merasa sedikit mengantuk, jadi dia kembali ke kamar, berbaring di tempat tidur, dan tertidur. Saat Fang Yu terbangun, waktu sudah lewat pukul 11 tengah malam. Dia belum makan malam dan merasa sedikit lapar. Lampu di aula mati, dan Wang Yan serta Yu Yuiwe seharusnya sedang beristirahat. Fang Yu memikirkannya dan tidak ingin mengganggu istirahat ibu dan anak itu, jadi dia diam-diam berjalan keluar rumah dan turun ke bawah. Saat ini, saat yang tepat untuk menikmati camilan tengah malam. Setelah meninggalkan komunitas Li Jiang, Fang Yu berjalan di sepanjang trotoar di pinggir jalan. Dia ingat bahwa ada jalan pejalan kaki tidak jauh dari komunitas tersebut, di mana terdapat banyak restoran dan toko lainnya. 10 menit kemudian, Fang Yu berjalan ke jalan, mencium aroma harum, duduk di meja di luar warung makan, dan memesan sepiring mie sapi rebus. Saat dia mulai makan, seorang wanita dengan rok mini merah terhuyung keluar dari bar tidak jauh dari kios makanan. Ada banyak warung makanan ringan larut malam di sebelah hotel, dengan banyak pria duduk di sana. Melihat tubuh wanita yang menggairahkan dan wajah yang cantik jelita, banyak lelaki yang terpikat nafsunya. Wajah wanita itu memerah dan matanya kabur. Jelaslah bahwa dia mabuk. Jika aku bisa membawanya pulang. Wanita itu berjalan sempoyongan di sepanjang jalan dan melewati meja berisi pria-pria bertelanjang dada yang tengah makan barbeque dan minum. Para lelaki di meja itu tak dapat menahan diri ketika mencium wangi tubuh wanita itu. Seorang pria berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Cantik, apakah kamu berminat untuk minum bersama kami?" Wanita itu bersikap seolah-olah tidak mendengar apapun dan terus berjalan maju. Pria yang duduk di meja itu mengulurkan tangan, meraih lengan wanita itu dan menariknya ke arahnya. Wanita itu menjerit, menepis tangan pria itu, dan jatuh ke tanah. Pria itu menatap wanita yang terjatuh ke tanah, menyeringai, dan berkata, "Cantik, kamu baik-baik saja. Kakak akan membantumu berdiri." Keempat pria lain di meja itu juga berdiri dan menatap wanita itu dengan senyum cabul dan mata menyala-nyala.
Bentuk tubuh yang sempurna, kulit yang cerah, sungguh menakjubkan. Aku akan mendapat sesuatu yang menyenangkan malam ini. Menjauhlah dariku. Jangan sentuh aku. Wanita itu berteriak. Mendengar suara ini, Fang Yu yang sedang duduk di pintu sebuah warung makan tidak jauh dari sana dan berkonsentrasi makan, sedikit mengernyit. Dia berbalik dan melihat seorang wanita dikelilingi oleh 5 pria bertelanjang dada. Wanita ini adalah guru bahasa Inggris di kelas tersebut, Ding Ran. Melihat pemandangan ini, mata Fang Yu bergerak sedikit, dan dia ragu-ragu apakah harus membantu. Tetapi saat ini, Ding Ran melirik Fang Yu. Matanya berbinar dan dia berjuang untuk berdiri, ingin berjalan menuju Fang Yu. Namun beberapa pria menghalangi jalannya. "Cantik, bisakah kau menemani kami, saudara-saudara, malam ini?"